Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sudah hadir 24 orang, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Mohon maaf nih saya telat 8 menit tadi sambil nunggu Bapak Ibu. Saya ada satu agenda. Jadi pasti selalu kita awali pertemuan kita dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita obrolkan, kita diskusikan, pastinya menambah perspektif kita bersama Bapak Ibu ya, antara Bapak Ibu juga dengan saya pribadi. Jadi mohon juga Bapak Ibu ilmunya, istilahnya ya, ilmunya Bapak Ibu juga sharing-sharingnya kami tunggu gitu Bapak Ibu ya, di dalam keaktifan hari ini. Nah, Bapak Ibu untuk hari ini, sebentar. Hari ini adalah mata kuliah usaha akomodasi pariwisata untuk pertemuan kedua. Kita akan, alhamdulillah kemarin kan sudah berjalan. Sebentar, ini di mana ya layoutnya? Saya share screen-nya. Sudah berjalan sesuai dengan apa namanya agenda. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan kedua ini adalah kalau kemarin itu kerangkanya usaha akomodasi itu ada di mana, tapi kalau untuk hari ini adalah pertemuan ini kita akan bahas tentang standar usaha akomodasi, kemudian checklist operasionalnya begitu Bapak Ibu ya. Sebentar saya share screen dahulu. Nah, Bapak Ibu kemarin ada menarik ya, ada tentang cost, ada tentang event organizer. Jadi sebetulnya sudah nanti kita juga, clear-kan juga di hari ini karena masuk ke fokus ke, akomodasinya hari ini ya. Sekarang kita masuk di sini sudah saya share juga di mana, di, Google Drive juga Bapak Ibu. Jadi, hari ini Bapak Ibu nih yang, mungkin, dari PDC atau dari mana yang tidak murni megang kamar gitu ya, barangkali ini jadi, knowledge untuk Bapak Ibu, suatu saat ada peluang Bapak Ibu pasti bisa kembangkan selalu di, usahanya gitu Bapak Ibu ya. Saya masuk dulu. Nah, malam ini tuh standar usahanya aku khusus akomodasi, kemudian tata kelola usaha akomodasinya. Nah, langsung saya sampaikan kepada Bapak Ibu tuh checklist standar usaha akomodasi berdasarkan Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021. Seperti saya sampaikan kemarin Bapak Ibu bahwa untuk mata kuliah usaha akomodasi pariwisata ini akan banyak mengambil sumber dari peraturan, ketentuan-ketentuan. Jadi tidak teori-teori pakar gitu ya, tidak terlalu banyak. Jadi, saya memfamiliarkan Bapak Ibu kepada peraturan-peraturan, baik itu, Undang-Undang, 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu turun ke PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, lalu Permen Parekraf turunnya, nomor 4 tahun 2021 tentang, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Kemarin, sudah paham di 13 sektor ya Bapak Ibu, 13 sektor usaha pariwisata, turunannya ada hampir 60-an lebih subsektor. Nah, di dalamnya adalah ada penyediaan akomodasi penyediaan akomodasi, jasa penyediaan akomodasi. Eee, pada penyediaan akomodasi ini Bapak Ibu ada persyaratan khususnya, yaitu standar usaha lalu sertifikat layak hygiene sanitasi yang dilakukan oleh, Dinas Kesehatan, biasa terbitnya dari Dinas Kesehatan atau kalau di OSS itu PBUMKU-nya gitu. Nah, indikator pada, penilaian atau standar usaha di akomodasi itu berbasis risiko ada 5 Bapak Ibu, ada indikator sarana usaha, ada indikator struktur organisasi dan SDM-nya, ada indikator pelayanannya, lalu ada indikator persyaratan produk usahanya, lalu ada indikator sistem manajemen usahanya. Jadi ada 5 indikator Bapak Ibu untuk, standar usahanya tuh. Kalau zaman dulu yang sebelum 2021, 3 aja produk, pengelolaan, pelayanan. Nah, pengelolaannya dipecah, berarti pengelolaan itu ada sistem manajemen mutunya, sama ada struktur organisasi dan SDM-nya. Ini mengajak para pengusaha tuh, untuk, untuk standarnya ini sudah rinci Bapak Ibu. Jadi kalau mau bikin usaha tuh sudah enak tinggal checklist-checklist aja gitu, standarnya sudah ada.
Bapak Ibu, ini saya ambil dari lampiran Permen Parekraf 4 2021 sebanyak berapa, 600 halaman ya, ini, di apa, ringkas-ringkas. Jadi KBLI-nya ada 55110 110 hotel bintang, 55120 hotel non bintang. Ada villa, ada apartemen hotel, ada penyediaan akomodasi lainnya atau jasa manajemen hotel. Nah ini Bapak Ibu checklist-nya. Jadi, sudah secara standar, persyaratan standarnya, persyaratan khususnya ada ini, menengah rendah berarti harus ada sertifikat layak sehat, ada persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun pemanfaatan ruang laut, kalau zaman dulu mah, KKPR ya, peruntukan ruang Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi yang 5 kriteria tadi. Untuk menengah tinggi berarti ada layak sehatnya, lalu ada, KKPR-nya juga untuk tata ruang, lalu yang tinggi adalah sama ditambah dengan persetujuan pemanfaatan ruang juga. Nah, bedanya Bapak Ibu, berarti adanya di sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU, Lembaga Sertifikasi Usaha, untuk menengah tinggi dan tinggi. Bedanya itu. Kalau menengah rendah itu adalah, self assessment istilahnya, self declare aja. Kalau sertifikat layak sehat semuanya sama harus memiliki gitu, karena itu persyaratan khusus. Ini usaha hotel Bapak Ibu definisi langsung dari peraturan, adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan atau lebih. Nah, ini definisi ini juga Bapak Ibu, cermati karena kalau bahasa hukum nih ada orang legal ini tuh lumayan jadi celah-celah gitu, termasuk losmen, penginapan, pesanggerahan yang dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya, tuh. Jadi ini definisi dari Permen Parekraf loh Bapak Ibu. Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi harian, kamar-kamar, satu bangunan atau lebih. Di dalamnya bisa juga termasuk losmen, penginapan, pesanggerahan, tuh. Ada hiburan, makanya kemarin yang disampaikan Pak Randi itu dari Arya Duta Bali tuh, bahwa gimana nih payung besarnya, berarti kalau ada bar, ada restoran, ada spa misalnya dianggap aja itu outlet-nya gitu. Bisa juga ini dari definisi ini. Lalu kalau usaha hotel berbasis risiko, adalah hotel yang meliputi usaha berbasis risiko, menengah, rendah, tinggi, dan tinggi dikelompokkan berdasarkan, K3-nya, kesehatan masyarakatnya termasuk, K3L-nya. Kemudian standar usaha hotel, rumusan kualifikasi usaha hotelnya, aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Bisnis perhotelan Bapak Ibu, nah ini saya ambil, kalau tadi dari, peraturan Bapak Ibu Kementerian, Permen Parekraf, kalau ini saya ambil, coba dari ahli kayak gimana gitu ya, menurut, Kamus Oxford nih, bahwa building where meal and room are provided for traveler, berarti bangunan yang menyediakan layanan kamar, makanan, dan minuman bagi tamu. Kalau udah Bapak Ibu terbiasa nih, AHMA nih, Bapak Ibu udah terbiasa tuh apalagi yang sekolah di perhotelan ya, itu udah biasa, buku Paririmbonya tuh pakai AHMA nih, American Hotel and Motel Association nih, udah, biasa, pakai ya, itu bahwa hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersil, memberikan fasilitas penginapan untuk umum, dengan fasilitas pelayanan, makan minum, pelayanan kamar, barang bawaan, pencucian pakaian, dan menggunakan fasilitas perabot dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Ada kalimat menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira, apa, eee, kalimat hiasan-hiasan yang ada di dalamnya itu, implementasinya seperti apa nih di dunia hotel yang Bapak Ibu kelola nih? Bayangkannya seperti itu. Jadi kalau dari definisi, ini bisa juga ini menurut Ahmad tuh ada, kalau ada laundry-nya, ada room service-nya, ada food and beverage-nya, ada concierge-nya gitu gampangnya mah ya Bapak Ibu ya. Lalu dapat menggunakan fasilitas dan menikmati hiasan yang ada di dalamnya. Barangkali, oh misalnya ada apa gitu. Nah kira-kira Bapak Ibu ada kalimat menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Ada yang pernah Bapak Ibu, aplikasikan di usaha akomodasi atau di hotelnya Bapak Ibu? Boleh? Ada yang buka mic Bapak Ibu? Pak Gaus? Damang Pak Gaus? Alhamdulillah, sehat Dari alhamdulillah. kemarin saya cariin Pak Gaus teh, aduh gitu Iya ya. ibu kemarin teh Iya. ini apa dadak mertua sakit jadi nganter ke dokter. Aduh, GWS GWS ya. Iya. Siap Pak Gaus. Pak Gaus, pendapat Bapak tentang, ini definisi, bisnis perhotelan menurut American Hotel and Motel Association ini di luar peraturan ya, kita, kreatif aja ceritanya.
ada menggunakan fasilitas perabotan, menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Seperti apa Pak kira-kira, Pak? Maksudnya apa namanya, fasilitas untuk, hotel ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Mhm, saya lihat memang kalau lihat di perkembangan bisnis hotel sekarang tuh memang banyaknya chain hotel yang, punya konsep, apa namanya, mereka untuk bintang 5 Ada desainnya seperti tematiknya ini, mungkin ya? betul, Tematik bintang barangkali 4 ya? seperti Oh, ini, bintang 3 siap, seperti ini gitu, Bu. siap. Jadi memang lebih mengikuti market kali, Ibu, ya. Oh, siap, siap. Barangkali kalau di Jatiluhur kan bisa menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya, berarti hiasan alam ya, Pak? Ada dermaganya, ada deknya gitu ya, Pak? Betul, Bu, karena kita memang sebetulnya awalnya sih sebetulnya, fasilitas hotel kita tuh awalnya, rumah dinas, Bu, yang di Ya, apa namanya, untuk fasilitas, karyawan, BUMN serta, ekspatriat waktu itu, Bu. ya. Nah, Lama-lama dikomersilkan ya? betul, Ibu, dikomersilkan gitu, kita nge-hire orang konsultan untuk bantu manajemen. Ya. Terus memang tetap, brand kita sih sebetulnya ya karena kita punya bendungan sih, Bu, jadi memang banyak, konsumen atau, pelanggan yang memang punya histori untuk bisa datang ke Jatiluhur gitu, Bu. Ada ikatan emosionalnya gitu ya, kayak orang Belanda Heeh, datang, ini insinyur anaknya gitu ya? betul, Iya, Bu, siap, heeh. siap. Nah, siap. Terima kasih Pak Gaus. Jadi Bapak Sama-sama, Ibu terima kasih, Bu. ya, Bapak Ibu para profesional itu termasuk konsultan, Bapak Ibu kan ini S1 dicetak Bapak Ibu ini akan menjadi sudah bahkan ya, sudah menjadi pengelola, usaha akomodasi atau perhotelan, lalu jadi akademisi, lalu jadi konsultan loh Bapak Ibu. Jadi 3 itu Bapak Ibu sudah ada melekat di Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau melihat definisi seperti ini, para profesional tuh udah otomatis nih, wah berarti ini masuknya nanti, kan ada need and want and experience. Nah berarti, oh berarti saya harus, menyuguhkan, produk pengelolaan pelayanan saya tuh berarti ke arah istilahnya, apa, high end atau niche market gitu ya, atau blue ocean. Nah kayak kayak gitu-gitu. Jadi, ini kalau punya apa, makanya suka tematik boleh didesain interior eksterior, kemudian ada unsur alam, ada unsur budaya. Nah ini tuh berarti secara AHMA tuh kategorinya bahwa menggunakan fasilitas menikmati hiasan tuh berarti kan sesuatu yang bisa dinikmati untuk, leisure-nya begitu. Nah ini bisa bisa juga, diaplikasikan seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut dulu Bapak Ibu, nah untuk di kamar Bapak Ibu di usaha, hotel ya Bapak Ibu, ini ada kategorinya kan, ada menengah rendah berarti jumlah kamarnya 61 sampai 100 kamar. Luas lahannya 4.000 sampai 6.000 meter. Jumlah karyawannya 41 sampai 99 orang. Nah, ada 3 indikator ini Bapak Ibu yang jadi acuan. Nah, di OSS kadang-kadang ngedeteknya luas lahannya aja. Jadi kadang kalau Bapak Ibu ngisi ya misalnya usaha hotel Bapak Ibu, luas bangunan sama luas lahan kan beda tuh. Luas lahannya sempit tapi bangunannya 11 lantai. Jadi kalau OSS tuh nangkepnya yang tertingginya. Yang angka tingginya misalnya luas lahan ibu bapak 1.000 meter, tapi 11 lantai misalnya jadi aja 5.000 6.000 atau 7.000 meter. Nah itu ngedeteknya otomatis yang antara luas lahan dan bangunan itu yang tertinggi kalau di sistem OSS. Nah mulai Bapak Ibu sekarang udah mulai, oh berarti kamar saya atau luas lahan saya sekian, berarti menengah rendah. Kalau menengah tinggi, kamarnya 101 sampai 200 kamar, atau luas lahannya 6.000 sampai 10.000. Rata-rata indikatornya lihatnya ke luas lahan Bapak Ibu prioritasnya biasanya begitu. Kemudian untuk kategori, tinggi, risiko tinggi lebih dari 200 kamar atau luas lahannya 10.000 berarti 1 hektar ya Bapak Ibu, kemudian karyawannya lebih dari 200. Seperti itu yang, menjadi acuan, OSS begitu Bapak Ibu. Ini yang, jadi, apa namanya, Bapak Ibu untuk nanti bisa, usaha Bapak Ibu tuh kategorinya ke arah mana begitu ya. Kemudian untuk pemenuhannya Bapak Ibu, nah
Jadi kalau Bapak Ibu mau checklist kan suka ada self assessment ya, coba Bapak Ibu checklist, sendiri gitu ya. Untuk sarana kalau menengah rendah pencapaiannya harus 100%. Ini yang, saya, panahkan tuh Bapak Ibu. Organisasi juga 90% tuh organisasi SDM, pelayanan 90%, produk usaha 90. Ini indikatornya Bapak Ibu ya, batas minimalnya gitu. Jadi kalau sarana pasti harus 100%, itu kalau Bapak Ibu apal barangkali itu energi ya, OMEK. Jadi ada energi air, energi listrik, otomatis kan itu dulu sarananya. Kalau produk kan bisa segala macam gitu Bapak Ibu. Nah ini, pencapaiannya seperti itu, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi itu sarananya 100%, untuk 4 indikator yang lainnya 90%. Ini yang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau standarisasi sendiri gitu ya. Itu, kemudian kalau Bapak Ibu pernah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha, itu semua transparan indikatornya. Jadi, oh ini dapatnya pencapaiannya sekian. Nah, ini di permen tuh seperti ini, kalimat-kalimatnya Bapak Ibu, jadi udah tinggal lihat aja. KBLI 55120, hotel dan bintang, ruang lingkupnya apa, kemudian harusnya apa, gitu. Tadi udah di-summary. Itu contoh dari, hotel Bapak Ibu. Hotel ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara aman? Nah, sebentar. Saya bawakan juga ini yang, saya juga sudah di Google Drive, ini lampiran secara detailnya untuk, indikator-indikatornya ya. Indikator, untuk hotel bintang, hotel non bintang, ini menengah rendah harus ada apa, ada lift tamu untuk 5 lantai ke atas, ada toilet umum yang bersih dan terawat, tersedia air bersih, menengah tinggi harus bagaimana, ada bedanya, menengah rendah tuh ada lift, uji berkalanya ada, tapi kalau menengah tinggi udah ada CCTV-nya tuh Bapak Ibu. Ada lift, ada dokumen berkala, lalu ada CCTV. Lalu ke tinggi, nah ini juga ada tambahan lagi gitu Bapak Ibu. Saya sengaja sudah menyimpankan untuk Bapak Ibu, udah ada nih checklist-nya. Tuh, tambah dengan untuk yang resiko tinggi ada toilet umum bagi tamu berkebutuhan khusus atau disable toilet. Kemudian, toiletnya terpisah dan lain-lain, ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah tinggal, lihat saja checklist-checklist-nya. Sudah ada ke bawahnya Bapak Ibu, semuanya. Ada deteksi dini kebocoran nih untuk yang tinggi, karena K3-nya lebih kenceng kalau di yang tinggi Bapak Ibu. Struktur organisasinya tadi untuk sarana, ini untuk strukturnya, untuk struktur organisasinya, untuk yang risiko tinggi karena karyawannya lebih dari 200 atau lebih dari 100 ada P2K3. Syaratnya begitu ya. Kalau menengah rendah berarti ada struktur, ada peraturan perusahaan, ada, SOP, ada job desk. Lalu ada, pest control-nya nih, ada masuk ke pest control-nya sanitasi hygiene Bapak Ibu, sudah ada itu masuk ke struktur organisasi SDM. Terus sampai ke bawah Bapak Ibu, ini sudah ada semuanya. Jadi Bapak Ibu tuh, dari lampiran Permen Parekraf tuh ini saya saya kelompok-kelompokkan Bapak Ibu, ini manual manual saya supaya gampang, karena paririmbun saya sebagai GM kan saya juga nge-GM-in hotel, konsultan gitu ya. Jadi sebetulnya untuk kita-kita ini Bapak Ibu sudah ada standarnya, udah tinggal, oh ambil panduannya nanti itu minimum standarnya, nanti Bapak Ibu, eee sesuaikan dengan kebijakan perusahaan Bapak Ibu sendiri gitu. Produknya kamar tidur nih yang menengah tinggi, kamar tidurnya harus ada disable room untuk, kelipatan 200 kamar ke atas. Ini sudah ada pengelolaan usahanya, bedanya ada, internal audit Bapak Ibu. Untuk menengah tinggi dan tinggi, untuk sistem manajemen mutunya ada internal audit, yang dilakukan atau dibuat. Bisa berupa notulen atau, keaktifan dari pelaksanaan review manajemen begitu. Bapak Ibu ada komen tentang hotel sebelum ke Villa? Dari PDC barangkali PDC boleh ada, wakil untuk selama ini apakah Bapak Ibu untuk, wismanya atau mesnya legalitasnya, apa standarnya, legalitasnya apa yang diterapkannya, pengen standar hotel pastinya ya Bapak Ibu. Dari PDC barangkali ada perwakilan? Monggo sharing-sharing. Kemarin ada Pak Eman yang dari catering, yang mana Pak yang dari PDC mohon berkenan untuk, sharing Bapak Ibu?
Pak Eman rumah sakit, Bu. Oh, Pak Eman Mansur mah catering rumah sakit, General Affair rumah sakit ya? Tumuhun, Bu. Ah, siap. Bapak ini hotelnya sudah ada checklist standarnya ya, Pak? Siap. Untuk yang PDC, siap Pak Eman, nuhun. PDC barangkali perlakuan, bootcamp-nya atau, apa, dibilangnya wisma atau hotel atau apa Bapak Ibu untuk legalitasnya? Atau bintang atau apa Bapak Ibu? Monggo, bisa sharing Pak, Bu. Patra, drilling kontraktor, monggo. Atau Bapak mah karena Pertamina punya Patra Jasa Hotel ya? Monggo Pak, ada berkenan? Yang dari Patra tuh banyak ya. Pak Hendrik, Pak Gibson, Pak Manulang, boleh Pak? Saya absen loh Pak. Pak Pak Mertua, mangga. Bapak, mohon maaf dengan Pak Dengan Hendrik. iya, saya bukan PDC, Bu. Izin saya dari Siap. Pangan. Oh, silahkan Pak. Ada sharing-sharingnya. Barangkali dari Pangansari mau ada mesnya, ada wisma, ada hotelnya, monggo. Kalau di kami itu untuk tempat tinggal karyawan kami sebut barak. Nggih, nggih. Kalau standarnya sih ada yang satu kamar berempat, ada yang satu kamar sendiri. Mm-mm. Biasanya berempat itu karyawan ini ya, frontliner ya. Iya Pak. Kalau yang satu kamar sendiri atau satu kamar berdua itu biasanya sudah mulai mid management ke atas. Siap. Itu dalam satu bangunan semua level atau berbeda bangunan? Berbeda bangunan, biasanya Siap. satu barak itu ya dibeda-bedakan biasanya. Bedakan. Berarti ini satu bangunan gedung A misalnya asrama barak gitu ya. Yang Ya, satu misalnya untuk rumah dinas manajernya ke atas gitu ya Pak. betul betul, kurang lebih Bap, seperti itu. siap. Tapi selama ini internal semua Pak Hendrik ya, tidak dikomersialisasikan. Tidak, itu kalau untuk yang di job site kami memang internal saja. Yang dikomersialkan itu hanya Rimba Papua Hotel. Itu memang dikelola oleh PT Freeport langsung. Mm-mm. Dan itu cuma untuk keperluan operasional Freeport. Internal juga sih, tapi cuman orang luar bisa masuk. Tapi kalau ada keperluan ini juga, keperluan Oh, di dalam, tamu-tamu internal ya. ya. Tapi secara legalitasnya kan tadi Papua Rimba Hotel, berarti Ya. legalitasnya hotel ya, hotel bintang. Hotel bintang 5 dulu dikelola oleh Sheraton, Ibu, cuman Oh, sekarang nggih. dikelola langsung oleh Freeport. Wih, mantap. Berarti di Freeport ada divisi di bawah divisi sarana prasarana atau ada usaha komersil di bawahnya lagi, ada unit usahanya? Ya, ada unit usaha komersil juga di bawahnya salah satu divisi Freeport, Ibu. Oh, siap. Berarti tadi kan kalau kita merujuk ke nomor induk berusaha NIB, pasti di dalamnya kan ada legalitas tuh, bisa jadi perseorangan, ada PT, ada CV, ada koperasi, ada yayasan. Nah, barangkali sekelas Freeport kan berarti PT ya. Nanti di bawahnya Ya, ada PT. berarti satuan usaha bisnisnya PT ya, Pak? Betul. Mantap. Berapa kamar itu Papua Rimba, Pak? Saya kalau kurang lebih 100 sampai 200-an ya, Bu ya. Kalau saya Sehektar ada? lebih kayaknya ya. Tuh, berarti resiko tinggi Bapak. Tuh, lihat Ya, ada checklistnya di sana. Nah, Pak Hendrik, barangkali Pak Hendrik di bagian cateringnya ya, di Pangansari ya, Pak? betul, Ibu. Tapi bisa ngintip, oh akomodasi itu seperti itu. Jadi kan, oh ternyata nih checklist-checklist standarnya udah ada gitu. Berarti maksud saya dari sisi Bapak siapapun ini, Bapak ini bergeraknya saat ini di bidang apa, kenapa tidak kan usaha pariwisata berarti penyedia akomodasi. Nanti Bapak juga berarti di Pangansarinya berarti penyedia makan minum ya Pak? Pangansari yang di Freeport Project ini penyedia makan minum, housekeeping, maintenance, itu, Bu. Oh, sama housekeeping juga. Saya ingatnya Ya. Pangansari itu ke food and beverage aja gitu ya karena ada Iya, pangan. Kenapa ke betul. housekeeping? Memang juga kami yang handle, Ibu. Tapi di bawah PT Pangansari. Di bawah juga. Berarti kayak KBLI-nya ada maksudnya jasanya berarti ada jasa housekeeping atau cleaning service ya? Betul, Ibu. Oh, siap.
Soalnya ini kalau dari nama aja PT Pangansari, berarti pangan teh kan Ya, makanan, tapi kok ke betul. hotel gitu tah. Itu Untuk silsilah utamanya pengembangan ya. utamanya kami memang untuk makanan, food Mm-mm. resources, food supply dari makanan, catering sampai supply-nya. Mm-mm. Tapi juga tidak menutup di makanan, untuk housekeeping, maintenance, dan security juga kami juga. Wes, mantap. Pengembangan ya, Pak. Berarti Bapak ada housekeeping, ada cleaning service, ada jasa pengamanan ya? Betul. Siap. Berarti Bapak sifatnya adalah vendor ya? Iya, Vendor kepada Freeport gitu. betul. Siap, Kontraktornya Freeport. kontraktor. Siap, siap. Nah, berarti dianggap bahwa Bapak Ibu ini seperti ini contoh kerjasama tuh kan berarti kalau PT Freeport yang main bisnisnya apa, kadang-kadang kan kita juga Bapak Ibu bayangkan kalau kita nge-GM-in hotel nih, satu hotel 200 kamar nih kayak Pak Randi, Pak Rizal atau siapapun di sini GM-nya ada Pak Tohirudin, ada apa. Kadang-kadang kan bisnis utama saya room dan food and beverage misalnya. Jadi kalau ada fasilitas lainnya tuh adalah saya mending outsourcing aja. Pelayanan ada tapi saya males, bukan males ya, meminimais resiko untuk ngelola orangnya, tapi pelayanan pengen ada kayak gitu-gitu sama legalitas gitu. Nah seperti itu berarti Bapak Ibu ini jadi masukan juga nih terutama Pak Hendrik juga atau Bapak Ibu yang di PDC meskipun bukan bagian Bapak Ibu paling tidak sekarang Bapak Ibu usaha akomodasi itu seperti ini indikatornya ada Halo, 5 Assalamualaikum, Bu. checklistnya gitu seperti itu. Mangga Pak Sahrom. Ya, Siap, silakan. saya izin menjawab, Bu, Nih, Pak. perwakilan dari PDC, Bu. Mangga Pak Sahrom. Siap. Bentar, Bu ya. Ya. Kami sebenarnya kebanyakan dari Basecamp, Bu. Catering kami dari catering Patra dari kontraktor, Oke. mengikuti pengeboran dari rig PDSI yang itunya dari Pertamina, Bu. Mm-mm. Kami kebanyakan menggunakan camp dan sewaktu-waktu berpindah lokasi, Bu, karena lamanya lokasi paling lama 1 sampai 2 bulan, Bu. Iya, Pak, betul. Alhamdulillah untuk checklist ya semua di lokasi kami lengkap sih, Bu. Ya, ISO-nya juga ada, sertifikatnya juga ada, Bu. Layak hygiene juga lengkap, Bu. Mungkin siap. itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahin, Bu, kalau kekurangan. Siap. Terima Jadi Pak kasih. Sahrom, siap nuhun. Jadi Pak Sahrom kebayangkan camp-campnya para teknisi itu pasti kental dengan K3 dan ISO-nya ketat banget udah masuk di syarat Iya, mutlak betul, Bu. gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang gini Pak Sahrom, barangkali Bapak Ibu dengan melihat usaha pariwisata yang lega ini ada berbasis apa dan apa, lalu ada checklist standar. Nah, barangkali nanti ada muncul ide-ide untuk pengembangan lebih standar atau tadinya ini ternyata bisa dikomersialisasikan. Contoh tadi Pak Hendrik misalnya atau yang ada barak-barak asrama itu kan secara komersil ada dormitory Bapak Ibu. Kita juga ada jualan dormitory tuh. Jualan dormitory misalnya karyawan Bapak Ibu internal itu hanya diisi 2 bulan. Nah, kemudian sebulannya kosong nih, sleep out istilah kalau di hotel tuh kan sayang tuh sebulan 100 kamar atau 50 kamar kosong. Jadi kadang insting swasta tuh suka jualin gitu. Nah, kayak gitu-gitu Bapak Ibu, barangkali bisa manajemen hotel tuh bisa diatur seperti itu. Ini memang untuk diperuntukkan untuk karyawan, tapi memang kalau memang udah reguler diisi terus karyawan ya tidak masalah, tapi suka ada untuk level manajer ke atas ini kadang-kadang kan isi enggak ada kosongnya, ada apanya. Nah, barangkali bisa di-manage pengelolaannya untuk bisa juga kalau memang dibolehkan untuk komersialisasi, untuk umum kenapa tidak gitu, barangkali gitu. Kalau kebayang saya kayak kemarin dormitory itu awalnya dari asrama Bapak Ibu. Jadi jualan aja gitu. Ternyata bisa dijual. Sementara Bapak Ibu pasti asramanya kan besar-besar tuh lega-lega kamarnya. Sementara kalau yang kayak dormitory yang ada misalnya satu kamar isi 4, isi 10 itu ada pangsa pasarnya gitu. Terima kasih Pak Sahrom. Bapak Ibu ada Ya, yang punya sama-sama, Bu. Makasih. enggak. Para GM hotel atau Bapak Ibu yang punya ide-ide untuk komersialisasi Wisma tadi itu kan di Freeport banyak tuh kalau udah di hotel kan itu udah biasa lah ya langsung aja dikelola profesional. Nah misalnya ada Wisma atau dormitory kayak begitu bisa ada pengalaman pernah dikomersialisasikan Bapak Ibu? Mau nggak kalau ada pengalaman? Apakah itu menyalahi? Nah lagi-lagi gitu ya. Apakah memancing pelanggaran-pelanggaran legalitas? Nah mulai ini kita apa istilahnya
bergelut dengan aturan mana, tapi gimana gitu. Ada Bapak Ibu? Saya contohkan Bapak Ibu, saya pribadi sekarang join dengan teman, itu adalah ngelola misalnya Wisma Atlet Nasional, Pelatnas. Nah, kadang-kadang Pelatnas ini ada 50 kamar, salah satu cabur ya, tingkat nasional misalnya. Atlet ini isi di sini 3 bulan, tapi nanti 2 bulan dia di luar negeri. Nah, 2 bulan itu kan idle gitu. Jadi kadang-kadang kita orang swasta tuh, ih sayangnya ya 2 bulan gitu. Nah, kadang kita juga bisa jualkan komersial, tapi tergantung lagi nanti apakah kebijakannya boleh dikomersialisasikan atau bagaimana. Nah, itu juga harus banget ngatur kebijakan di dalam gitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pernah ada yang mengelola usaha akomodasi di bawah perguruan tinggi, kayak UPI dulu kan ada Isola. Saya salah satunya Bumi Sawung Galing punya ITB, UGM ada hotelnya, di Sulawesi juga ada gitu. Nah, itu juga ada gimana caranya ya kita tuh fasilitas lembaga tapi dikomersialisasikan. Nah, itu tuh bisa nanti ada satuan usaha komersilnya Bapak Ibu, tidak masuk ke satuan akademik. Ini salah satu contohnya kayak begitu. Kalau belum ada nanti Bapak Ibu sambil bercerita ini ya pengalaman Bapak Ibu. Sekarang kita masuk tadi kan untuk hotel ya Bapak Ibu, hotel bintang dan non bintang. Sekarang masuk ke villa Bapak Ibu, KBLI-nya 55193. Villa. Tuh Bapak Ibu. Usaha villa adalah sarana penyewaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya. Usaha villa berbasis risiko otomatis itu ada K3L-nya dan risikonya ya Bapak Ibu. Standar usahanya otomatis rumusannya yang tadi aspek produk, pengelolaan dan pelayanan. Nah, definisinya itu seperti itu Bapak Ibu. Penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada bangunan-bangunan tuh, itu berarti kategorinya villa. Nah, bahasanya seperti ini, bahasa di Permen Parekraf tuh 55193, penggolongan usahanya, ruang lingkupnya, merupakan rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan, berikut fasilitasnya yang dikelola sendiri oleh pemiliknya. Sebetulnya itu ruang lingkupnya itu juga bisa villa itu adalah dikelola sendiri oleh pemiliknya Bapak Ibu. Kategorinya secara peraturan ya. Kemudian mikro kecil, kecil, menengah dan besar. Non bintang, villa bintang silver, gold sama diamond Bapak Ibu. Villa ini. Nah, ini Bapak Ibu ada celah juga nih villa, berarti bisa dikelola sendiri oleh pemiliknya. Villa barangkali nanti bisa Bapak Ibu juga lihat checklist-checklistnya. Kemudian kita masuk di apartemen hotel Bapak Ibu. Nanti checklist detailnya ada di tadi checklist yang standar udah ada di Google Drive juga. 55194 Bapak Ibu apartemen hotel. Nah, kalau apartemen hotel udah ada KBLI-nya ya Bapak Ibu. Usaha apartemen hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam satu atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel. Berarti ada pengelolaannya oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel Bapak Ibu. Jadi ada diserahkan kepada unitnya, ada yang mengelola apa namanya itu apartemen hotelnya gitu. Jadi biasanya suka ada manajemennya, misalnya dari total 500 kamar, yang 100 itu dijual hariannya gitu suka ada. Atau satu building ini untuk apartemen hotel, yang building ABCD itu untuk apartemen yang murni apartemen gitu ya. Jadi itu secara definisi Bapak Ibu. Nah, untuk kalimat-kalimat yang di permennya seperti ini, Bapak Ibu ini kamar tidurnya sama, resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi, sama ngacunya ke luas lahannya tadi. Yang tinggi berarti 10.000 ininya. Kemudian ini ada Bapak Ibu celah juga nih Bapak Ibu nih, ada KBLI 55900 penyediaan akomodasi lainnya dalam kurung jasa manajemen hotel. Ini beda dengan barangkali ini bisa hotel operator atau bisa kategori apa, ini bisa juga ya. Coba Bapak Ibu persepsinya seperti apa. Untuk penyediaan akomodasi lainnya, jasa manajemen hotel ini adalah memuat pengaturan terkait usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat, termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka waktu yang lebih lama atau sementara, baik
kamar sendiri atau kamar bersama, atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman, dan sejenisnya. Ini tuh ada celah Bapak Ibu untuk seperti Red Doors Oyo Bapak Ibu, pakai KBLI ini. Coba bayangkan Bapak Ibu ini, sementara secara legalitas kok dikasih peluang gitu. Jadi ada arahnya ke arah sini juga Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu misalnya manajemen hotel tuh saya mau ngelola wismanya Pangansari Bapak gitu ya, yang 2 building itu. Nanti kita buatin dormitory. Jadi bisa jadi ini jasa manajemen, jasa kelola Bapak Ibu. Bisa pakai KBLI 55900 ini. Kemudian ini apa namanya? Definisinya, penyelenggaraannya itu otomatis penyelenggaraan pengelolaannya, kemudian sumber daya manusianya, dan pemasaran dari suatu hotel. Bapak Ibu kan kalau sewa kelola itu bisa jadi BOT ya, dibangun tanah kosong terus dibangunin bangunan segala macamnya, build out over transfer ya. Jadi dibangunkan semuanya, nanti dihitung berapa tahun baliknya gitu. Kontraknya misalnya 20 tahun atau bagaimana. Atau jasa kelola, sewa kelola. Nah ini secara KBLI ini ada berarti. Tapi ada juga yang sifatnya hanya pemasarannya aja. Itu. Jadi suka ada Bapak Ibu yang menawarkan virtual hotel operator itu, kayak Oyo Red Doors itu adalah sebetulnya manajemen hotel, tapi untuk pemasarannya aja bisa. Atau tadi sebetulnya ada KBLI itu untuk yang mengelolanya sekalian gitu. Ada itu tuh berarti secara legalitas sudah harusnya berizin ke sana KBLI-nya. Kemudian ini tambahannya 5590 tuh ya sama dengan yang tadi, penyediaan akomodasi lainnya ternyata ada Bapak Ibu tuh. Penyediaan akomodasi lainnya untuk pelajar musiman mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos. Ini Bapak, ada asrama atau pondok pekerja dan rumah kos. Tuh Bapak Ibu. Makanya kenapa asrama karyawan, asrama pelajar kadang-kadang suka didormitorikan, suka dikomersialisasikan. Berarti ada KBLI-nya Bapak Ibu. Ini yang kamar kos nih ada Bapak Ibu ya. Kemudian penyediaan akomodasi lainnya, di sini kelompok usaha penyediaan pelayanan periode waktu yang tidak singkat, termasuk usaha penyediaan akomodasi yang lebih lama atau sementara, baik kamar sendiri atau kamar bersama, atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman, dan sejenisnya. Nah ini berarti asrama-asrama karyawan tadi, kayak di rig dan segala macamnya. Kemudian penyediaan akomodasi ini contohnya adalah melingkupi tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama pondok pekerja, rumah kos baik dengan makan ataupun tidak dengan makan. Ini Bapak Ibu ada celah-celah berarti rumah kos untuk memang dikelola gitu ya Bapak Ibu. Kemudian rumah kos Bapak Ibu, nah menurut Undang-Undang 28 ini nyambung dengan kemarin Bapak Ibu. Kemarin kan Bapak Ibu ada pertanyaan tentang rumah kos ya kita tuh ya. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi rumah kos, jumlah kamar lebih dari 10, maka dikategorikan dalam pengertian hotel. Oleh karena itu dikenakan pajak hotel yang merupakan pajak kabupaten kota, pajak daerah. Namun, jika kamar indekos jumlahnya kurang dari 10, maka akan dikenakan pajak penghasilan bersifat final PPh final. Yang maksudnya final PPh adalah pemotongan pajak yang hanya dilakukan 1 kali dalam setiap masa pajak atau dalam 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu yang kemarin ada pertanyaan tentang rumah kos, ternyata ada aturannya Bapak Ibu ya. Ada yang komentar Bapak Ibu tentang akomodasi lainnya? Ibu Ade punten, saya mau nanya. Ya, mangga Bu Vivi. Ya, jadi saya pernah ada di satu hotel Bu di Bandung, saya nggak mau sebutin namanya. Jadi owner itu punya hotel dan dia juga punya rumah yang dipakai karena kan kalau Bandung itu feeder market masih dari Jakarta ya Bu. Mereka itu bikin satu hotel, itu hotel buat tamu, tetapi owner itu punya rumah Bu. Rumah itu kurang dari 10 dan dijadikan rumah itu jadi kamar untuk supir Bu. Oh, jadi siap. kamarnya bayarnya mungkin 1 juta misalnya. Nah itu jadi biar lebih gampang lagi supir itu nginepnya di samping
hotel tersebut gitu Bu, Ya, deket-deket tersebut. Jadi harganya mungkin 150 gitu ya Bu ya. Nah, ya. kalau seperti itu dia kategorinya apa ya Bu? Apakah kategori masuk ke yang tadi 5590 Heeh. ataukah dia masuk ke yang tadi kosan di bawah 10 kamar Bu? Karena Siap, kebetulan kamarnya di bawah 10. siap, siap. Terima kasih Bu Vivi. Jadi berarti kebayangnya driver room begitu ya Bu ya? Betul Bu, driver room. Siap. Nah, driver room itu kalau memang diasumsikannya itu jualannya harian, murni, tidak pakai indekos, berarti pakai non bintang aja, Bu. Oh, yang tadi di bawah yang Bagusnya warna itu ya bintang Bu ya? 55 KBLI-nya 55120 non bintang. Kalau Melati zaman dulunya. Itu kan Oh, resikonya oke. rendah. Resikonya Ya, rendah itu nah ini Bapak Ibu sambil ya Bu Vivi peluang kadang-kadang pengusaha tuh kenceng dengan peluang lihat peraturan teh aduh bikin gitu ya. Tapi memang celahnya ada gitu. Kalau mau non bintang sebetulnya berarti kan tadi di bawah berapa 60 kamar di bawah sekian ratus meter gitu ya. Itu berarti kategorinya rendah. Nomor induk berusaha dibuat, KBLI-nya ambil non bintang, resikonya rendah, NIB dimasukkan, kemudian nanti self declare istilahnya isi pernyataan bahwa mematuhi kebijakan lingkungan. Udah gitu jadi deh NIB-nya teh Bu. oh Jadi gitu. kadang Jadi bukan masuk ke yang rumah kos itu bukan ya Bu ya? sayang Rumah kos kalau tempat itu. kalau indekos itu kan harusnya bulanan, Bu. Ya, Dan kalau ini kan harian ya Bu. ya kalau indekos itu nanti terikat perda perwal, Bu. Oh, oke. Mendingan hotel non bintang lebih lega. Lebih enak Boleh ya. boleh Oh, nggak kalau saya bilang begitu? Gitu, Bu. Ibu. Karena kan Ya, kalau peraturan memang kalau pengusaha kan mereka mencari yang menguntungkan untuk mereka, makanya iya, dicari perda-perda yang memang masih bisa ada ada luang celah ya. hukum gitu ya Bu ya. Siap, siap, siap. Oke, Iya. ya ya Baik, mengerti baik Bu. Bu Vivi. Tapi kalau Mhm. Bu Vivi enggak, kalau Bu Vivi atau Bapak Ibu berpikir gitu kan tadi ada celah indekos 10 kamar. Indekos itu kan ada kategorinya nih, ada perdanya. Ini saya lihatkan dahulu ya contoh kalau indekos kamar kos itu kan tergantung perda Perbub Perwal, Pak. Ini contoh Bapak Ibu, contoh kota Ambon ya. Ini jadi tiap kota tuh beda-beda ya Bapak Ibu. Ini khusus penyelenggaraan rumah kos tuh. Jadi Bandung juga ada, ini saya munculkan yang Ambon, tapi mirip-mirip Bapak Ibu. Ini wali kota Ambon, ini ceritanya di kota Ambon, khusus tentang rumah kos, tuh ada. Rumah kos, seperti apa undang-undangnya panjang loh Bapak Ibu, bentar ya. Nah, di sini rumah kos adalah bangunan rumah kamar yang dimiliki perorangan atau badan yang diselenggarakan untuk komersil, menawarkan kamar untuk hunian sejumlah pembayaran. Lalu penyelenggaraan rumah kos disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Nah, di perdanya, perwal perbubnya bunyinya begini. Berarti kalau kamar kos itu jangka waktunya paling lama 1 bulan. Kebayang kos kan kita mau setahun ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kategori ini juga. Ini juga jadi ambigu ya nama legalnya tuh. Jangka waktu paling lama 1 bulan. Disewakan kepada penghuni selama 1 bulan. Padahal mungkin di sini sewanya jadinya bulanan itu barangkali itu boleh ya. Tapi ada yang 6 bulan sekaligus atau 1 tahun juga boleh. Nah, tapi Bapak Ibu tolong juga Bapak Ibu dari sisi kalau melihat satu peraturan, coba Bapak Ibu telaah apakah ada gap, fenomena, kesenjangan gitu dari sisi akademis itu critical thinking-nya teh muncul. Lalu nanti dari secara praktisi profesionalnya asal nggak begitu, nanti akademisinya cari lagi keterkaitannya gitu. Jadi akhirnya muncul aja Bapak Ibu tuh masukan atau bagaimana kontribusinya untuk ini loh lebih apa gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya jadi lebih linier atau lebih relevan dengan operasionalnya. Nah, penyelenggaraan rumah kos, ada pengelolaan rumah kos, izin penyelenggaraan rumah kos, hak dan kewajiban, sanksi pidana, ketentuan penyidikan, lumayan juga kenceng nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jadi sekarang tuh karena mata kuliahnya usaha akomodasi mau nggak mau jadi hatam beginian ya, bisnis ranjang istilah saya. Kalau heureuina orang usaha akomodasi itu pebisnis ranjang Bapak Ibu. Izin penyelenggaraan rumah kos, setiap pemilik rumah kos memiliki izinnya ada paling sedikit 5 kamar kos. Kalau di sini tuh Ambon itu paling sedikit 5 kamar kos ya. Kemudian kalau yang 4 kamar harus selalu lapor ke kelurahan.
Kemudian wajib daftar ulang tiap tahun Bapak Ibu. Nah ini tiap tahun teh harus daftar karena kan tadi ada kalau memang di bawah 10 kamar berarti kata kalimatnya PPh final. Berarti dengan kata lain harus daftar setiap tahun tuh ya bayar itu, bayar PPh finalnya atau retribusi begitu. Jadi ada, kemudian ke bawahnya juga ada hak dan kewajibannya, kos dilarang dan segala macamnya. Hanya saya tidak melihat boleh dijual harian. Nah ini kalimat di sini nggak ada di antara Perbum Perwal ini. Tadi maksimalnya aja yang muncul, maksimal 1 bulan, nggak ada kata harian gitu. Jadi kalau misalnya Oyo, Redor, Virtual Hopeletter menggunakan kamar kos untuk dijual harian, nah ini juga celahnya ke arah mana gitu. Sementara di Perbum Perwal tuh hanya kalimatnya maksimum 1 bulan, nggak ada kata hariannya begitu. Tapi secara perseteruan di dunia hotel akomodasi itu di semua kota kabupaten sebetulnya memang sangat diusahakan kos-kosan itu kalau mau berlegalisasi sebagai hotel non bintang ya sekalian aja non bintang gitu. Jadi jangan mendeklar atau legalitasnya jangan ambil kos-kosan supaya kalau non bintangnya kan berarti bisa harian gitu. Itu maksudnya yang sekarang terjadi itu gontok-gontokannya tuh kayak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ada komen lagi tentang akomodasi ini Bapak Ibu? Boleh? Checklistnya ada di sini sambil ya Bapak Ibu monggo buka mic-nya langsung. Di sini checklist untuk villa sudah ada. Kemudian untuk apartemen hotel sudah ada, hanya kos saya tidak ambil karena tidak ada sumbernya. Kos-kosan tidak saya ambilkan, secara di permen tidak ada. Tidak disertifikasi pula. Jadi kalau saya insting pengusahanya, kemudian seperjalanan saya sebagai pengelola, kadang melihat perspektif pengusaha, kemudian di satu sisi saya juga ada di lembaga sertifikasi, masuk ke kementerian, kadang-kadang masuk ke peraturan, kalau mau mengambil usaha, kalau sekalian aja hotel non bintang tidak ke kos gitu. Jadi akan lebih luas ininya, pergerakannya, bisnisnya begitu. Nah, Bapak Ibu apartemen seperti ini 55194 ini sama, menengahnya harus ada lift. Ternyata 5 lantai ke atas Bapak Ibu secara peraturan kalau dulu kita ingat 3 lantai kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau 5 lantai baru ada lift tuh Bapak Ibu. Kebayang 5 lantai itu udah waduh kalau jalan tuh ya pas di operasionalnya rada ribet juga gitu. Ya. Bapak Ibu monggo ada yang pengalaman di kawasan barangkali pegang apartemen hotel? Monggo atau pernah observasi silahkan Bapak Ibu. Boleh Pak, Bu? Silahkan. Halo Bu. Mangga, Pak Martua. Siap, monggo. Silahkan Pak. Boleh bertanya Bu. Itu kan identik dengan rumah kos. Tapi terkadang karena berurusan dengan birokrasi yang begitu sulit, si pengusaha cenderung mengambil jalan pintas. Contoh, apabila dia punya tempat di suatu yang dekat dengan contohnya kawasan pabrik, dia cenderung menggunakan rumah kontrakan. Gimana Bu cara mengantisipasinya ini Bu? Kalau mungkin perkantoran dan segala kontrakan. Iya, kadang-kadang kan kalau kos-kosan itu kan kurang diminati apabila contohnya di dalam kawasan itu kan memang banyak dibuat seperti kos-kosan, memang dikatakan kos-kosan tapi identik dengan rumah kontrakan. Gimana Bu? Apakah ada menyikapinya Bu gitu? Ya, terima kasih, Bu. siap. Baik Pak Martua. Pak Martua daerah mana? Di daerah mana Pak? Di Bekasi Bu, saya di Bekasi Bu. Tinggalnya di Bekasi. Banyak manufaktur ya Pak ya. Iya. Jadi ngelihatnya seperti itu Bu. Dia memang kalau kos-kosan itu kan bertingkat ya. Itu pun bertingkat juga tapi dibuat seperti kontrakan. Jadi mungkin untuk menghindari segala macam. Jadi dalam pengawasan segala macam kan mungkin pemerintah tuh harus lebih aktif dalam mensosialisasikan bahwa untuk menambah pendapatan daerah gitu kan harusnya kan ada pendapatan dari situ, tapi kenyataannya ke sininya kan ya namanya rumah kontrakan apalagi kan
yang punya kan nggak mau tahu, Bu. Yang penting orang ngontrak Iya, bayar, masa bodoh dengan pajak segala macam gitu, Bu. iya, betul, Makasih, Bu. betul. Ini sharing aja loh, Bu. Siap, siap, siap. Iya betul, Pak. Jadi Eh, kadang-kadang ya. yang terjadi di dunia ini, di dunia ini, di sekeliling kita tuh kan tentang usaha akomodasi, akhirnya kan secara tadi legalitas kan berarti KBLI sudah ada, yang saya sampaikan tadi bintang non bintang, apartemen dan apa, kos ada. Sekarang muncul nih dari Pak Martua kontrakan gitu ya. Nah, kontrakan itu seperjalanan saya memang peraturan perwalnya belum ada ya Pak, atau barangkali nanti Bapak Ibu yang bisa sharing tentang aturan-aturan, apakah kontrakan itu bayar pajak ke negara, ke PAD gitu. Sepengetahuan saya kontrakan tuh klausul legalitasnya nggak ada, ke IMB-nya ya rumah tinggal itu kategorinya gitu ya. Kalau ruko karena ada rumah toko itu pasti ada usahanya. Tapi kalau kontrakan berarti kan masuk IMB-nya ke rumah tinggal. Selama ini seperjalanan saya belum ada aturan kontrakan yang diretribusikan gitu dan legalitasnya nggak ada. Jadi kalau kos itu ada seperti yang saya sampaikan tadi Perbu Perwal. Nah sebetulnya celah-celah kontrakan itu karena ada demand ya Pak. Jadi sebelahnya ada kebutuhan ya udah dikontrakan saja. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, nah ini Bapak Ibu sebagai akademisi, pengelola, pelaku usaha, lalu nanti jadi konsultan gitu ya. Kalau sudah tahu jalur-jalurnya kan lebih bagus tertata gitu. Kalau tadi saya bilang kalau mau rumah indekos, tapi kalau mau hotel non bintang aja gitu. Atau mau akomodasi lainnya, tadi ada wisma, ada pesanggerahan. Sebetulnya yang ditakutkan pengusaha itu kadang bayar pajaknya yang besar ya, mungkin gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh PP 5 tahun 2021 berbasis risiko itu adalah akhirnya lebih memihak kepada pengusaha loh kalau ditelaah Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang pengusaha tuh ambil aja risiko rendah gitu. Kan syaratnya hanya nomor induk berusaha ditambahkan dengan self declare aja gitu. Tapi kalau like hygiene sanitasi mah tetap itu kan diambil ke Dinkes itu mah persyaratan khusus di semua level ada gitu. Nah kalau kontrakan sepengetahuan saya nggak ada pemertua. Jadi kalau memang mau indekos saja. Kalaupun kontrakan. Nah salah satu lagi juga muncul Bapak Ibu Airbnb. Ini juga muncul, silahkan Bapak Ibu cerna sekarang ada gap ya. Nah ini salah satunya Bapak Ibu juga nanti untuk menyusun skripsi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertarik misalnya ke usaha ini, ke bisnis ini dan supaya bisa dipakai hasil skripsinya kan ada fenomena tuh. Nah ini berarti judul-judul atau kegalauan-kegalauan yang ada dunia perakomodasian ini Bapak Ibu bisa jadi ambil untuk penelitian Bapak Ibu. Contoh tadi kontrakan tadi muncul. Sekarang muncul rumah yang bisa Airbnb. Jadi kebayang misalnya Pak Martua itu punya 5 rumah atau 3 rumah lah. Satu rumah ditinggalin, yang 2 rumahnya enggak, misalnya di pedesaan atau di pinggir atau di mana. Yang rumah-rumah yang dikosong gitu ya. Nah, itu tinggal didaftarkan ke Airbnb lewat apa namanya perjanjiannya tuh lewat digital aja soft copy. Jadi ada jualan, Bapak Ibu tinggal ngemodal penjaga rumah yang ngebersihin saja. Nah, itu juga jadi masalah gitu. Itu juga ternyata banyak tuh di Airbnb kalau Bapak Ibu ambil ternyata rumahnya lucu-lucu juga bagus-bagus gitu. Villa-villa yang berdiri sendiri, rumah berdiri sendiri. Nah, itu juga ada jual di Airbnb. Nah, itu pemerintah memagarinya adalah sekarang itu kayak WHO, Airbnb adalah harus ada kantor yang berdomisili di Indonesia. Di Bali biasanya atau di mana ya. Lalu PAD-nya, pajaknya ada masuk begitu. Bapak Ibu ada tanggapan tentang Airbnb dan kontrakan? Monggo. Pertanyaan dari Pak Martua tadi. Ada komentar, observasi, masukan? Silahkan. Bapak Ibu, monggo. Kita sharing bersama ini perakomodasian. Seru Bapak Ibu kalau dibuatkan jadi penelitian loh Bapak Ibu. Seru banget. Gitu. Monggo, ada tentang Airbnb Bapak Ibu atau ada yang pernah, saya user gitu ya, saya pernah order di Airbnb gitu, di daerah mana, di pulau mana gitu, atau di Indonesia lah ya. Bapak Ibu monggo ada yang sharing tentang Airbnb? Boleh?
atau tentang dormitory, tentang apapun silahkan Pak, Bu. Ini dari geng Hotel Murni boleh, Arya Duta Group boleh. Monggo, Nexa Mercure, monggo. Atau dari Pak Eman yang rumah sakit punya hotelnya. Bapak mau bikin itu enggak Airbnb kamar yang tidak terpakai, rumah yang tidak terpakai. Monggo Pak. Yuk, Kalau dari saya, Bu, Pak Eman, saya mangga. rumah sakit ya. Rumah sakit kan di daerah Karawang, Bu ya. Kita Mangga. kan diberikan mes ya untuk dokter dan manajer itu beda lagi sama yang untuk karyawan staff lah gitu. Nah, itu kan sering banyak yang slip out juga, Bu ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang kita juga mengapa ke owner yang punyanya untuk istilahnya disewakan juga, Bu. Kita udah mengajukan seperti itu. Nah, dari pihak ownernya kan dia mau, cuman dia istilahnya ngambil per bulan juga, Bu. Sama sih hampir sama yang mes yang lain. Yang tadi Bapak-bapak yang bicarakan itu. Gitu, Bu. Itu hampir sama sih, Bu. Berarti ya tergantung kebijakan lagi, tapi izinnya kan tadi ini sebetulnya akomodasi lainnya ada celah tuh, Pak. Betul, itu kan ada 30 kamar, Bu, semuanya. Tuh banyak. Iya. Bapak berarti di situnya kan secara IMB-nya atau izinnya kan asrama karyawan lah ya. Ya, betul, Ibu. Mes, Karyawan ya. tuh kan level mes karyawan levelnya kan ada tadi rank and file atau nah yang buat dokter-dokter kan pasti fasilitasnya lebih tinggi ya, Pak. Lebih tinggi lagi ya. Komplit lagi ininya, fasilitasnya. Siap. Ya. Berarti kalau Bapak secara fasilitas anggap standar hotel lalu dijual, Bapak kenakan pajak? Kalau iya kena pajak juga, Ibu. Kita udah ada ini sih peraturannya, Bu. Tertib ya. Udah tertib ya. Ya Betul. lumayan lah ya, siap. Kalau memang mau dikomersilkan berarti ya mau nggak mau akomodasi lainnya kalau memang sewa harian secara komersil ya disisihkan lah gitu ya. Betul. 10% pajaknya ya. Ya, karyawan juga itu kena pajak juga, Bu. Oh gitu. Dari segi kan kita dari HRD-nya, ICAN-nya kan ada pembayaran per bulannya, Bu ya. Dari setiap salary itu gajian kita potong. Katanya ada PPh-nya juga. Oh, Gitu. berarti dianggap tunjangan rumah tinggal ya? Betul, Ibu. Nanti masuknya ke take home pay-nya. Ya, betul. Makanya Siap, ngurangin terus. pengusaha mah kan gitunya. Ya, Berarti tapi ada diskon sih. Khusus UMK-nya yang berarti karyawan ada diskon. THP-nya. Betul. Nah, siap. Nah, kadang Bapak Ibu barangkali ini yang di PDC kan kadang-kadang tidak terlalu ngeh gitu ya pengaturan-pengaturannya sekelas PT Freeport atau apa gitu sudah firm gitu ya. Nah, tapi kalau di dunia yang tadi ada perswastaan satuan ternyata kan ada macam-macam kejadian gitu ya, Pak. Jadi alhamdulillah kalau Pak Eman secara asramanya ini bisa dikomersilkan lalu pajaknya sudah teralokasikan gitu ya Pak. Kalau pemesanannya reservasinya ada khusus Bapak apa layanannya? Berarti penerimaan pemesanan. Kita ada langsung kita lewat penjaganya, Bu. Jadi kita lewat melalui langsung ke admission kalau di rumah sakit. Gitu. Jadi nggak ada khusus untuk si asrama tersebut gitu. Cuman kita pembayaran kayak run-up aja, Bu. Sama rawat inap. Kayak rawat inap. Betul. Tapi kalau memang mau diprofesionalkan paling tidak ya ada dibekali lah ya, dibekali apa namanya misalnya reservation formnya, reservation sistemnya. Lalu nanti berarti kan ada registration card-nya bahwa kan ini sewa menyewa gitu. Bapak kalau yang orang umum yang komersil bayar terus check in-nya pakai apa? Formnya mengisi apa? Formnya ya seperti ini aja, Bu, seperti run-up aja, Bu. Jadi dia ke admission untuk pengajuan ya ngantri dulu ya, Bu, buat ininya gitu. Pas pengantinnya sih ada formnya khusus untuk si penyewa yang di luar karyawan gitu. Counter run-up-nya ada di dalam rumah sakit, di lobi rumah sakit. Ada di lobi rumah sakit. Sementara bangunannya berbeda dengan kamar ya? Oh, berbeda jauh. Nah, kadang-kadang image-nya kalau mau pelayanan kan kita namanya profesional hospitality ya.
Kalau bisa Betul. rumah sakit, lobinya runupnya untuk rumah sakit. Tapi kalau untuk kamar, hotel istilahnya atau hotel non bintang atau dormitory diusahakan berarti kan secara perspektifnya pemikiran orang tuh oh ini saya mau ke arah tempat menginap. Jadi kalau Bapak bisa usahakan check-in-nya itu ada petugas khusus tidak ngantri dengan di dalam rumah sakit di lobi itu kan beda kesannya Pak. Iya. Misalnya di satu bangunan depan gitu kan kasihan. Saya bayangkan saya mau nginep misalnya orang umum kan tidak selalu saya nganter yang sakit ya Pak. Iya betul. Bayangkan itu dalam hati aku teh berarti ngantrinya harus di dalam rumah sakit di counter gitu. Tapi Aduh kita gitu. sistemnya guiding Bu. Jadi nggak jadi spesialisin gitu. Oh, tapi di dalam jadi barengan kan di dalam lobi. Ya betul, di barengan bahwa ini orang ini mau penginapan di asrama atau mes ini. Nah, baru si admission tuh membuka modul yang kamarnya, modul kamarnya itu betul. Siap. Kaget Pak. Itu pengajuan saya sebelum makanya saya dimasukkan dari perhotelan ke rumah sakit itu ya ada ide baru lah Ibu ya. Daripada kita mau bajir kasang itu asrama tuh gimana gitu. Siap. Cuman nggak banyak sih Bu, cuman ya jarang lah untuk ininya. Kan kalau udah mau dikelola komersil atau profesional kan bisa dibanyakin nantinya. Kebayang saya di bangunan hotelnya Bapak yang depan itu paling satu counter di depan tuh otomatis sudah ada petugasnya boleh sama security atau sama siapa di situ. Betul, ditugaskan sebagai penerima reservasi atau reception bolehlah multitasking gitu. Tapi ngantrinya tuh dinyamankan gitu. Tidak disatukan dalam hospital gitu. Dalam sebab rumah mes sama rumah sakit itu ada 2 kilo Ibu. Oh gitu. Perjalanannya makanya dia jauh. security langsung. Apalagi kalau 2 kilo mah bisa berdiri sendiri Bapak. Iya betul sih, cuman ya itu Bu merepotkan gitu. Kalau misalkan ya kata-kata yang punyanya gitu merepotkan aja gitu. Tapi kalau misalkan ada. Ya. Karena di usahanya dia rumah sakit ya, sementara pretelan lain mah nggak mau gitu ya. Nggak mau ribet ya. Kita ada ide untuk mempahatin lah daripada kamar kosong. Jadi di approve sama owner ya udah. Iya. Siap. Nah, berarti memang kalau pengusaha tuh suka ingatnya main bisnisnya kan ini, saya nggak mau ribet dengan yang pretelan, tapi padahal kita kan suka lihat peluang gitu ya Pak. Nah, ya, betul. Berarti paling tidak kan ajuan Pak Eman atau Bapak Ibu kalau ada peluang begitu, berarti buatlah proposal bisnisnya, nanti rencananya mau kan kita anggapnya udah ada tuh produk pengelolaan pelayanan. Berarti sarananya paling tidak listrik airnya memenuhi nggak untuk sekian kamar, kalau penuh gimana, AC-nya gimana. Awalnya kan checklist dulu, lalu SDM-nya kira-kira siapa orang, ya udah security saya ajarkan apa, nanti counternya bikin satu misalnya. Mulai checklist dikit-dikit gitu. Dalam presentasi juga begitu Bu. Siap. Sambil keringat-keringat lah. Makanya rumah aneh kamu katanya istilah gitu owner begitu gitu. Siap. Baik Pak Eman. Jadi Bapak Ibu terima kasih nih sharingnya tuh kan sebetulnya peluang Bapak Ibu. Gitu ya. Ya betul. Peluang kemudian disandingkan dengan legalitas yang ada, kenapa tidak kan berarti kita tuh bisa membantu berkontribusi menstandarkan gitu kan, mahalnya orang profesional tuh gitu membawa menstandarkan sistem. Jadi kalau men-setup standarnya, men-setup sistemnya kayak gitu-gitu tuh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu monggo sekarang udah lihat peluang dari usaha pariwisata, kemudian hari ini sudah mengerucut ke usaha akomodasi, legalitas dan kiri kanan serta standar checklist-nya. Berarti Bapak Ibu sudah istilahnya kalau ada mau berkontribusi mengembangkan dan apa tuh paling tidak udah ada firm sumber-sumber standar, dan nanti ingat itu adalah minimum standarnya, Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan kondisi dan kebijakan perusahaan Bapak Ibu. Barangkali itu yang kita bahas malam ini. Bapak Ibu, saya sambung. Jadi materi sekarang kan memang ke standar checklist yang tadi. Jadi secara detailnya silakan Bapak Ibu lihat checklist apa tadi, model-model peluang-peluang dari Pangansari, dari rumah sakit, dari segala macam itu ada. Kemudian tanggapan juga tentang kontrakan dan Airbnb itu juga silahkan Bapak Ibu perdalam, telaah. Itu juga kalau mau jadi fenomena itu bisa jadi
bahan penelitian Bapak Ibu, kemudian masukan Bapak Ibu untuk diajukan ke judul skripsi supaya nanti bisa digunakan oleh industri dan juga oleh pemangku kepentingan, bisa dari dinas dan segala macamnya. Perspektifnya adalah kadang-kadang jangan hanya ngeluh aja, kalau bisa kan diurai-urai dulu gitu, paling tidak kalau mau liar kita tahu rambu-rambunya dulu. Itu kalau prinsip saya, kalau kita mau pengusaha seliar-liar apapun, tapi kita tahu rambu-rambunya dulu. Jadi bukan hanya insting, tapi tahu alur-alurnya dulu. Oh ini saya masuk, ini saya masuk. Nah Bapak Ibu sebagai profesional nanti, sebagai konsultan, sebagai akademisi, berarti coba mengguide ke standarnya. Kemudian bantu untuk men-setup standarisasi atau sistem usaha tersebut, begitu ya. Sekarang topik kedua, Bapak Ibu mohon pengalamannya Bapak Ibu untuk operasional dan budgeting. Bapak Ibu pasti yang sudah mengelola hotel atau mengelola akomodasi mah, kalau seperjalanan saya simpelnya pakai seperti ini Bapak Ibu. Kalau di kita mah balance scorecard ya Bapak Ibu ya, strategi bisnis pengelolaan usaha akomodasi. Pasti di pengalaman Bapak Ibu akan banyak berbeda-beda. Hanya saya ambilkan perspektif ini, seperjalanan saya di dunia akomodasi, observasi, dan lain-lain. Ini adalah salah satu metode di balance scorecard ya. Jadi 360 derajat, atas, kiri, kanan, bawah. Kemudian ada 4 pilar Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dan pertumbuhan SDM, kemudian proses bisnis, lalu pelanggan, lalu keuangan. Nah, langkahnya kadang-kadang bisa dibalik-balik. Apakah Bapak Ibu mau dari pembelajaran dan pertumbuhan SDM dulu, lalu masuk ke proses bisnis pelanggan, lalu ke keuangan. Jadi berpikirnya tuh bisa dari bawah dulu, bisa dari atas dulu gitu. Contoh soal misalnya Bapak Ibu negosiasi dengan pemilik atau yang udah running. Bapak Ibu misalnya jadi konsultan misalnya, atau mau memegang satu unit, berarti di mapping dulu gitu. Kalau dari bawah berarti dipetakan dulu SDM-nya seperti apa nih gitu. Setelah SDM-nya ada mapping manning istilahnya ya. Kemudian proses bisnisnya serumit apa gitu. Di dalamnya kalau proses bisnis minimum Bapak Ibu mencakup ada produknya, ada pengelolaannya, ada pelayanannya, minimumnya itu. Kemudian setelah proses bisnis dijalani, otomatis kan untuk memenuhi need and want pelanggan gitu. Pelanggan tuh ekspektasinya seperti apa yang ditargetingnya seperti apa, diferensiasinya seperti apa. Jadi strategi pemasaran ada di pelanggan Bapak Ibu. Lalu keuangan nanti menghasilkan berapa gitu. Bisa dari bawah dulu seperti itu, atau dari atas, dari keuangan dulu, saya punyanya 10 miliar atau 100 miliar misalnya. Mau diapakan nih gitu. Oh, saya punya ini, nanti saya akan bikin lapangan golf misalnya. Atau kurang 500 miliar itu begitu misalnya. Jadi kadang-kadang bisa dibalik Bapak Ibu, bisa keuangannya dulu. Atau misalnya GM pas megang hotel, ini pendapat saya ya Bapak Ibu, pengalaman. Nanti Bapak Ibu silahkan share juga yang sudah mengelola hotel. Misalnya kalau dari keuangan dulu dari atas, kadang-kadang gini negonya tuh. Satu owner misalnya punya 100 kamar, level bintang 3. Saya perlunya katanya misalnya kepada GM itu, saya targetnya adalah 1 bulan saya perlu 500 juta ya net NOP misalnya. Net operating profit 500 juta. Berarti kan GM tuh sudah harus lihat, oh berarti saya menghasilkan 500 juta net. Berarti saya harus jualan berapa gitu. Omsetnya harus berapa gitu. Paling tidak NOP itu sekarang hitungannya dari kemarin di NHI ada FGD dan segala macam ya 25%. Bapak Ibu udah zaman dulu kan GOP itu 40 gitu NOP itu ya. 40 zaman lagi berjaya-jayanya. Sekarang tuh 25 aja. Misalnya tadi berarti owner itu minta 500 juta per bulan ya, 100 kamar nih dikelola bintang 3 misalnya. Lalu si kandidat GM tuh langsung mikir, oh berarti saya harus menghasilkan 1 miliar. Karena si 500 juta itu 25%-nya. Omsetnya berarti harus 1 miliar. Berarti biaya kos dan segala macamnya itu kan 75% dan apalah ya gitu. Nah, berarti kan bisa, oh apakah saya sanggup mengelola 100 kamar itu untuk menghasilkan 1 miliar sebulan? Nah gitu. Itu hitungannya tuh Bapak Ibu. Jadi kebayang kalau sekian ratus gitu ya.
Kemudian saya jualannya level mana, bintang 3 segmennya apa, apakah hanya kamar saja, tapi kalau ada banket misalnya, ada meeting room, ada ballroom misalnya, wih berapa seat nih, ada restoran, nah kan berarti hitung-hitungan omset 1 miliar itu dari mana aja gitu, apakah room revenue atau FB revenue atau others gitu. Nah itu ditambahkan. Setelah itu mulai diurai proses bisnisnya. Berarti saya harus harus ramping nih di SDM saya. Untuk ke SDM berarti proses bisnisnya saya harus ramping, harus multitasking gitu ya. Kemudian di produknya harus punya apa tadi, FB, room, kemudian others-nya, lalu pengelolaannya SOP-nya, berarti multi-skilling, multitasking, kemudian pelayanan harus punya apa, lalu masuk ke manning gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kemudian tujuannya otomatis kan profit. Ini yang warna kuning itu finance Bapak Ibu. Jadi goals-nya itu kalau di pengelolaan usaha akomodasi itu dapatnya berapa profitnya, dolar itu teh Bapak Ibu, istilahnya duitnya profit. Jangan salah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengelola akomodasi terus nego dengan owning ya, dengan owner atau direksi, jangan lupa ingatkan bahwa tidak hanya profit loh, tidak hanya uang, tidak hanya dolar, tapi ada benefit. Benefit itu yang suka lupa sama owner-owner dilihat. Ada ceritanya, berarti kalau dikelola secara profesional, selain Bapak dapat uangnya, yang target yang tadi, Bapak dapat aset Bapak, usaha hotel Bapak berarti sistemnya terstandarisasi bagus, lalu image-nya, citranya positif, kayak gitu. Terus bisa jangka panjang, long lasting hidupnya, life cycle-nya, kayak gitu-gitu. Jadi kadang benefit itu yang owner-owner itu kadang-kadang tidak terlalu ada yang beberapa level owner yang tidak berpikir benefit uang terus gitu. Nah, itu perjalanan saya seperti itu. Tapi beda lagi kalau owner itu owning itu orientasinya ini buat fasilitas aja. Nggak nunggu uang dari si hotelnya atau usaha akomodasinya gitu. Contoh misalnya Bapak Ibu Jarum yang punya Padma misalnya gitu ya. Itu kan Padma bintang 5 bintang 5 nggak nunggu uang dari setoran hotel itu karena usahanya banyak, Freeport misalnya. Anggap main bisnisnya kan nggak itu gitu. Itu adalah untuk fasilitas sama untuk citra positif, CSR-nya dan segala macamnya. Kemudian ada prestisnya juga. Nah, rata-rata ada untuk branding untuk prestis itu mainnya di bintang 5 kayak Pak Surya Paloh nih, mohon maaf saya tulis Pak Surya Paloh. Eh, mainnya kan di bintang 5 terus, nggak mau dia bintang 4 atau bintang 3. Jadi mainannya untuk prestisnya kayak itu. Jadi hotel berbintang itu masih ada prestis dari sisi pengusahanya gitu. Beda lagi, padahal owner-owner itu ada juga yang punya pabrik garam, punya pabrik apa gitu ya. Tapi tetap kalau punya hotel tuh ada prestisnya, value-nya. Nah, itu kesempatan kita usaha akomodasi pariwisata Bapak Ibu. Tapi celah-celah seninya tuh, nego-negonya tuh berbeda gitu. Ada bahasa dari owner teh gini, Ibu, saya punya pabrik, mendingan punya pabrik 50.000 karyawan, Bapak Ibu, cina 10.000 mah biasa. Tapi punya hotel 100 karyawan kok ribet banget, cina. Gitu. Owner teh kadang suka ngomongnya gitu, Bapak Ibu. Saya mendingan punya pabrik aja, Bu, cina gitu. Pabrik saya, pabrik garam, itu 10.000 karyawan teh biasa, we gitu ya. Tapi hotel mah iya bintang 5, punya 150 karyawan, kok asa ribet, cina gitu. Nah sebagai profesional kan nyampeinnya harus dengan baik gitu. Salah satunya tadi benefit Bapak Ibu gitu. Ini Bapak Ibu monggo ada sharing banget, silahkan perjalanan saya tadi seperti itu kalau pengelolaan. Nah kira-kira Bapak Ibu pengalaman dalam mengelola satu usaha akomodasi atau hotel atau villa atau apapun, silahkan Bapak Ibu seperti apa strateginya, monggo. Bu Ade mungkin saya mau sharing. Siap Bu Vivi, mangga. Ibu ngomongin Fatma, saya juga bekas Oh coba iya. Fatma. Oh alhamdulillah. Siap Pak, Bu. Saya pernah di Fatma Bandung kebetulan, kemudian Fatma di corporate-nya, jadi saya pegang seluruh Fatma. Betul Bu, kalau memang untuk owner itu ada 2 tipe ya Bu. Satu tipe yang kalau mereka sudah mencapai certain level, dia harus tanda kutip itu punya hotel. Jadi kalau ngomong sama teman-temannya mungkin dia punya hotel. Tapi memang owner yang menjadikan hotel itu sebagai core bisnisnya mereka. Nah, kalau saya share di Fatma, Bu, kebetulan Fatma itu selama saya bekerja hampir 3 tahunan, Bu, di corporate-nya mereka, itu saya
bisa bilang Pak Budi dan Pak Bambang selaku pemimpin Jarum itu nggak pernah datang ke hotel, Bu. Ya. Karena memang hotel itu kan dipegang oleh adik dari istrinya orang nomor satunya Jarum. Jadi Adik memang ipar. caranya mereka iya benar, adik ipar betul. Itu yang pegang Padma seluruh Indonesia, Bu. Nah, cara kerjanya mereka tuh memang mereka mungkin karena satu dari bisnis yang kecil dari Jarum, tapi mereka memang benar-benar memegang quality. Jadi apa namanya, uang itu buat mereka mungkin apa ya, Bu? Uang itu bukan yang utama, tetapi bagaimana mereka bisa mengedepankan kepuasan dari tamu-tamunya, Bu. Jadi sebagai contoh misalnya saya ngambil yang di Bali misalnya, guest review itu buat mereka mungkin agak minggir dikit ya, Bu, dari kita ngomongin marketing. Tapi caranya mereka tuh jadi apa namanya, mereka melihat bagaimana mereka bisa memaksimalkan kepuasan tamu berdasarkan dari guest review. Contoh yang di Bali itu mereka sempat ada yang komplain karena kolamnya itu, kolam renangnya itu mereka punya dua gedung, satu gedung yang tinggi, satu lagi kayak villa. Nah itu kolam renang cuma satu. Jadi akhirnya kalau bule-bule berenang itu kan agak memang mungkin agak tabu untuk kita lihat ya, Bu. Jadi privasinya. Privasinya kan mereka suka pelukan segala macam. Nah itu ada guest comment yang bilang harusnya ada kolam renang lagi nih buat family non bule. Akhirnya sama owner itu mereka langsung membuatkan kolam renang untuk non bule atau tamu family gitu ya, Bu ya. Nah jadi melihat dari sini kan sebenarnya kalau kita mau ngomongin agak beratnya nih, Bu, kalau satu hotel mau membangun suatu fasilitas itu kan kita harus lihat nih capex-nya masuk apa enggak, udah itu cash flow-nya ada apa enggak, gitu kan, Bu. Capex-nya nggak ada, terus masuknya capex nggak ada, ya mungkin kita propose tahun depan. Tapi kalau di Padma itu mereka selama memang itu masuk di akal dan memang bisa memenuhi kebutuhan tamu, mereka akan langsung gas gitu, Bu. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngeliat untuk apa namanya profitnya dan segala macam, hal-hal seperti ini tuh langsung di-take dengan head office-nya dari Padma sendiri, Bu. Oh, gitu, siap Bu. Terima kasih Bu Vivi. Iya, makanya kayak Pak Nandang sama Pak almarhum Pak Reza, iya. Pak Nandang Padma itu kan abadi banget gitu di Padmanya, sama Pak Reza almarhum abadi. Siap. 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 Terima kasih Bu Vivi. Jadi, nah kadang Bapak Ibu yang perlu disadari itu tadi Bu Vivi juga bilang ada dua tipe gitu ya, memang yang memang hanya untuk benefit istilahnya ya. Jadi pemilik itu untuk benefit berarti kita menyikapinya apa? Berarti bukan selalu harus nggak perlu duit nih, nggak juga gitu. Ternyata kualitas tapi otomatis ya bisnis juga BEP aja mah harus gitu ya. Kan nggak mungkin jor-joran bakar uang gitu. Jadi kita profesional ini Bapak Ibu sebagai konsultan, sebagai pelaku profesional juga, atau apalagi sekarang ditambah akademisi kan lebih terstruktur gitu ya kalau sistematis kalau untuk dalam membuat pengajuan dan segala macamnya. Jadi di satu sisi pengalaman kita itu kalau berhubungan dengan persuasif ke direksi, ke owning itu memang ini perjalanan saya tuh kadang benefitnya tuh kadang tidak dipikirkan, ingatnya ke uang aja. Nah kecuali tadi tipe kayak Bu Vivi itu ada memang yang untuk prestisnya aja, tapi ada yang dibuat core bisnisnya atau nunggu uang dari hotel gitu ada. Ada bahkan juga yang istilahnya jadi level owner juga kan, saya juga suka iseng gitu nge-levelin owner gitu, owner yang nungguin pendapatan harian banget, ada yang nunggu atau yang banyak usahanya gitu kan ada. Jadi kalau kita mau ngelola satu unit juga lihat dulu tipikal ini owner apakah core bisnis atau dia bisnisnya memang dari situ banget gitu atau bagaimana, apalagi ada owning atau BOD ada owning yang argo gitu. Nah itu kan pakai istilahnya uang kredit itu kan kita berusaha juga kan pasti dipus banget gitu. Wah ini harus sekian nih, bayar bunganya berapa gitu, sebulan aja bisa sekian gitu. Moga terima kasih Bu Vivi sharingnya. Bapak Ibu ada yang pengalaman kembali untuk mengelola unit-unit usaha hotel ini atau akomodasi lainnya secara strategi bisnisnya seperti apa? Boleh?
Atau maaf Bu Vivi, tadi Bu Vivi ada pergerakannya di arah mana Bu? Untuk di Ibu kan di corporate. Apakah di review atau khusus bagian pengembangan bisnisnya atau bagaimana Bu? Waktu di corporate Mapma ya Bu, yang division salesnya Bu, sales marketingnya. Woi, sebagian jualan ya, sales Jualan, marketing ya. Iya. Siap. Jadi omsetnya di budgeting teh udah langsung target sekian gitu ya Bu? Iya, benar Bu. Siap. Double udah hotel pula Bu. Siap, mantap ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang saya suka ngomporin Bu Vivi orang sales marketing manager atau dosem ya. Dosem-dosem yang udah 5 tahun lebih gitu ya jadi dosem. Kepala nanggung pusing ngejar-ngejar omset udah jadi GM gitu, tapi tengok dulu ilmu finance-nya gitu ya, profit and loss dan lain-lainnya. Kalau sales marketing atau sales itu dosem tuh kan ingetnya omset, tapi pas udah masuk ke nge-GM-in ya ingetnya ke biaya. Jadi harus sadar biaya juga, bedanya begitu. Jadi inget gross operating profit, inget net operating profit gitu. Kalau pas jadi dosem atau director of sales marketing kan omset, revenue gitu. Nah, kalau udah yang lebih tinggi GM berarti kan ingat ke biaya gitu. Bedanya levelnya sekalian pusing ya sekalian aja nge-GM-in gitu Bu Vivi, saya suka ngomporin Bu. Siap. Baik. Berat cuma jualan. Sekarang udah agak di atas mah harus benar-benar ngelihat jualan iya tapi ngerem juga semuanya Bu. Betul. Jadi udah sadar biaya gitu, sadar cost ya Bu ya. Siap. Aku udah nggak bisa boros lagi Bu. Baik, siap. Nuhun Bu Vivi. Nah, Bapak Ibu, kalau secara mudahnya ya, tadi kan saya bilang kalau strategi bisnis ini contoh ya, salah satu strategi bisnis yang dikembangkan tuh pakai balance scorecard. Sebetulnya secara mudahnya Bapak Ibu kan kalau organisasi itu ada 4 pilar ya atau 4+1. Ada manajemen sumber daya manusia, lalu ada manajemen operasi atau produksi, lalu ada manajemen pemasaran, lalu ada manajemen keuangan. Kalau plus satunya adalah manajemen research and development. Jadi sebetulnya pembelajaran dan pertumbuhan itu MSDM Bapak Ibu. Ingatnya gitu. Proses bisnis itu adalah manajemen operasi atau manajemen produksi. Manajemen operasi lah kalau di jasa mah. Kalau pelanggan itu manajemen pemasaran Bapak Ibu. Kemudian keuangan itu manajemen keuangan. Lalu plus satunya adalah research and development gitu. Jadi ingatnya berarti kalau di organisasi itu 4 pilar aja. Nah, sekarang dimasukkan ke istilah balance scorecard itu pembelajaran pertumbuhan SDM, proses bisnisnya bagaimana, pelanggannya bagaimana, secara pemasarannya, lalu finance-nya bagaimana. Nah, yang jago itu adalah bagaimana caranya kita tuh bisa memperpendek proses bisnis Bapak Ibu. Jadi tadi saya bayangkan Pak Eman kan bayangkan orang yang mau nginep, orang umum tapi harus ke depan rumah sakit, ke lobi gitu ya. Atau istilahnya kalau hotel itu kalau check-in tadinya misalnya 10 menit atau 5 menit, sekarang mah udah 3 menit aja udah sampai ke key card gitu. Itu proses bisnis tuh itu yang kalau jago tuh ya memperpendek proses bisnis supaya pelanggan tuh nggak diribetin gitu. Jadi dengan 2 kali langkah ini sudah bisa masuk. 3 kali langkah sudah bisa masuk. Kalau Bapak Ibu bayangkan di marketplace, Bapak Ibu Lazada, Shopee gitu ya, atau di Traveloka lah Bapak Ibu. Traveloka atau tiket.com. Kita kan pertama buka itu tuh namanya UI UX, user interface, user experience. Itu tuh sampai dipikirkan dulu zaman dulu Agoda misalnya 10 kali klik baru langsung check out gitu ya, baru langsung confirm. Kalau sekarang tuh sampai 4 langkah aja udah langsung confirm Bapak Ibu. Jadi nah orang itu sekarang tuh udah nggak mau lama-lama nih, nggak mau ribet-ribet nulis Mr. gitu ya. Jadi kuatnya tuh nggak jauh dari 5 langkah Bapak Ibu kalau mau bikin proses bisnis tuh trek 5 langkah harus sudah jadi. Tek nggak mau ribet harus nelpon dulu. Kalau zaman konvensional kan kalau mau event bangket gitu telepon konfirmasi kirimkan surat apa gitu. Sekarang kan lewat WA gitu. Tapi tolong proses bisnis kalau diperpendek pun prosedur dan pengawasan tetap terkontrol gitu. Makanya dibarengi dengan digitalisasi Bapak Ibu. Jadi apa namanya kehandalan profesional itu gimana sih dia ngerti proses bisnisnya, lalu dia bisa
mempersimpel itu, tapi pengawasan prosedurnya tidak terlewat atau tidak tidak tertinggal gitu. Kemudian tamunya otomatis diusahakan senyaman mungkin gitu. Nah ini tantangan Bapak Ibu, pengalaman saya di proses bisnisnya ini yang tantangan tuh gimana ya gitu. Ini bisa smooth gitu, lancar gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pengalaman monggo? Silahkan. Kalau ada kita hari ini sampai 9.30 ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan karena ada timnas ya Uzbek 9, sekarang 9.30 Bapak Ibu. Mohon bersabar ya. Nah, Bapak Ibu untuk di organisasi ini kan berfokusnya pada produksi barang dan jasa, melibatkan sumber daya dan proses, efektif efisien. Nah, efisiensi efektivitas ini juga ini dalam proses bisnis Bapak Ibu. Akhirnya ada khusus manajemen produktivitas tuh sampai ada dihitung. Kebayang Bapak Ibu kalau kita kan jasa usaha akomodasi, berarti kan sewa menyewa kamar atau makan minum. Kebayang Bapak Ibu di Toyota atau di otomotif ya, ergonomi ya, orang bergerak sedetik aja itu diperhatikan gitu. Si orang yang ada di operator mesin, pergerakan tangan ke kiri ke kanan itu udah dihitung Bapak Ibu, itu saking proses bisnisnya. Dia salah sedetik aja udah beda gitu. Jadi ada istilah-istilah yang ketat banget tuh di manufaktur Bapak Ibu. Sampai proses bisnis itu sampai dihitung per detik Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau untuk di jasa akomodasi ya nggak usahlah ke per detik mah gitu kan, dengan dibarengi senyum ya. Nah, itu bedanya tuh gitu, ada jiwa manusianya kalau di hospitality Bapak Ibu. Jadi yang tadinya harusnya 5 menit serasa 1 menit gitu, udah cantik, udah senyum, udah bersih, cakep gitu ya, ramah, nyaman, jadi udah aja nggak kerasa. Nah, barangkali unsur-unsur itu yang membedakan usaha akomodasi pariwisata dengan usaha-usaha industri lainnya begitu. Nah, manajemen operasi ini peran penting Bapak Ibu dalam mencapai tujuannya supaya efektif, efisien, kemudian menghasilkan jasa yang berkualitas tinggi dengan biaya rendah tuh kalimatnya gitu Bapak Ibu, menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Tuh bagaimana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu menjabarkannya kalau Bapak Ibu jadi pelaku usaha atau jadi konsultan. Gimana ya jasa produk dan jasa berkualitas tinggi tapi biaya rendah gitu. Berarti harus perlu kreativitas Bapak Ibu, inovasi, kreativitas, lalu hospitality-nya, kenyamanannya. Kalau orang udah kesentuh human touch-nya kan akan berbeda gitu. Kayak begitu. Bapak Ibu ada pengalaman dalam operasional Bapak Ibu? Monggo. Tadi Bu Vivi sudah, Pak Eman sudah, PDC sudah, monggo. Ada dari Assalamualaikum Ibu izin. Waalaikumsalam. Pak Gaus mangga. Cobi sudah kemana ini Pak Gaus teh? Siap, silakan. Ya, Bu izin ini teh sharing di tempat kami ya Bu ya di Iya, Pak. Perum Jasa Tirta 2. Memang ini teh hotelnya kalau lihat di kapasitasnya kita udah hotel buildingnya punya 60 kamar, terus bungalownya juga atau villanya juga 30 kamar, terus fasilitas yang lainnya juga sudah lengkap sih Bu. Nah, sementara ini pengelolaannya sih apa namanya, kadang-kadang lucu juga ya Bu ya, yang pegangnya seorang teknik. Jadi memang dari kayak ada dua GM gitu Bu. Jadi dari corporate juga ada GM-nya standby di situ, ada manajer, ada asmen. Manajernya juga ada 3, terus asmennya ya setiap manajer biasanya asmennya 2. Terus kita ngegandeng HIG juga gitu Bu buat operasionalnya juga. Nah, maksud saya pertanyaan kan ini kelihatan tumpang tindih ya Bu ya. Maksudnya ya kalau lihat dari apa namanya, kalau lihat dari profit jauh lah. Dan kadang-kadang kalau lihat pada antara apa namanya di laporan keuangan tuh antara pendapatan biaya jauh gitu Bu. Oh gitu. Jauh rugi Tapi lah BP. gitu. Enggak lah Bu. Allah. Ya, baik Pak Gaus. Sementara ini apa namanya ya kita proyek bangun-bangun terus aja terus Bu, ngikutin apa namanya ya sekarang konsepnya gini ganti kayak gitu Bu, lebih ke proyek. Nah,
Yang jadi pertanyaan tuh apa namanya? Berarti kalau seperti ini apa namanya? eh, si HG ini berarti hanya sebatas operasional Bu ya, tidak termasuk laporan keuangan yang saya lihat Siap, mah siap, seperti itu. siap, Pak Seperti Gaus, baik. seperti itu Bu. Mohon mohon apa namanya penjelasannya Bu. Terima Iya, kasih. siap, Pak Assalamualaikum Gaus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gaus. Sebetulnya kita lebih ke sharing ya. Mohon maaf kalau bahasa saya kadang suka to the point. Mohon maaf sekali. Nanti Bapak Ibu juga yang punya pengalaman silahkan. Jadi memang kalau BUMN berarti kan kalau PT swasta, swasta tuh lebih dinamis, lebih fleksibel. Jadi kalau berhadapan dengan BUMN atau pemerintah daerah kan ada yang pemerintah Jaswita. Iya, ada yang apa perusahaan-perusahaan daerah, perumda-perumda gitu ya, atau yang BUMN gitu kayak Bapak, Iya. memang rada rigid gitu istilahnya. Tadi saya contohkan kayak lembaga pendidikan tuh kan, perguruan tinggi punya hotel kayak UPI, kayak UGM, kayak ITB kan punya tuh. Jadi kayak ITB aja contohnya Pak. Sebetulnya contoh saya ITB Bumi Saunggaling kan kecil, yang di Jalan Saunggaling itu hanya 25 kamar. Nah, saya kelola secara komersil pakai akuntan publik dan segala macam, reportingnya karena di bawah satuan usaha komersil bukan satuan akademik, satu. Jadi benar-benar ada payungnya tuh di satuan usaha komersil. Jadi unit-unit usaha yang komersil. Ada contohnya kan engine apa insinyur-insinyur, proyek apa, konsultan apa. Nah, kan ada satuan usaha komersilnya. Kalau di teman-teman lain, misalnya propertinya akomodasinya tuh ada masuknya ke satuan akademik. Jadi kan ke sarana prasarana itu yang ribet. Jadi secara akuntan stability-nya juga keuangannya juga ribet di situ terlebih apa ngikutinnya tuh rigid birokratis. Nah, ini saya contohkan juga misalnya di Bapak. Sebetulnya kalau untuk IHG atau hotel operator apalagi itu national change ya. Sebetulnya Bapak kalau mau sewa kelola ya full full operation aja gitu. Jadi diketok aja saya perlunya 1 M 1 bulan ya GOP-nya misalnya gross operating profit-nya. Silahkan beri kebebasan, bulak-balik jungkel baliknya gimana dia. Lalu paling tidak boleh kalau saya pribadi ya, kenapa saya nge-GM-in hotel tuh saya ambilnya swasta Pak, lokal independen. Karena saya tidak cocok dengan BUMN yang banyak nahkoda. Contoh ya PT Pos, Bapak Perumda dan apa gitulah istilahnya ya. Kalau board of director, jajaran direksi boleh aja, tapi kalau di operasional itu topnya ada di general manager Bapak. Jadi operasional itu ada GM hotel istilahnya di GM hotel. Nah, Bapak pakai hotel operator, berarti serahkanlah operasional itu sampai ke GOP. Sebetulnya harusnya negonya ke situ, gross operating profit. Jadi si hotel operator itu berarti kan bertanggung jawab ke omset, biaya berapa, setoran kotor berapa gitu Pak Gaus. Idealnya. Tapi tolong GM-GM yang di Bapak yang di BUMN itu jangan merecoki operasional. Itu Pak. Ya Bu. Siap. Nah, buat GM juga itu teh pusing Bapak dua nahkoda teh Bapak. Cie, tamu jadi curhat kieu nya. Siap. Bu, soalnya nggak pada lama tuh. Soal saya juga awalnya saya juga masuk ke apa namanya ke Jatiluhur itu asalnya kan saya konsultan Bu. Saya konsultan di situ tiba-tiba ya mereka interest saya ke saya. Siap. Akhirnya rekrut gitu Bu. Ya, siap. Nah, Bapak kan Karena diusahakan berdiri sekarang konsultan tuh ke profesional, berarti dorongnya begitu. Hei, kalau nahkodanya satu, serahkanlah ke mohon maaf ya ini Bapak Ibu ini pelajaran kasus gitu ya, nggak apa-apa studi kasus, mohon maaf sekali. Jadi serahkanlah kepada hotel chain itu sampai ke GOP. Jadi dia bertanggung jawab ke omset, ke operasional, sampai ke biaya gitu. Jadi BOD itu duduk manis, istilah duduk manis ya. Setorannya tinggal direview aja gitu. Jadi kalau hierarkinya nanti kalau ada perlu kebutuhan apa, koordinasinya sama GM hotelnya gitu. Biasanya ada kalau hotel chain itu kan ada dengan ngobrol dengan hotel chains-nya, baru nanti ke GM-nya gitu. Kayak gitu Pak Gos. Saya perlu apa namanya pendapat Bapak Ibu tentang yang ada di hotel chains, boleh yang Nexa, Pak Tohirudin atau dari Arya Duta Pak? Bagaimana hubungan antara BOD, hotel chain sama GM hotel? Monggo Pak, tentang alurnya.
Ada Pak? Dari Nexa atau dari mana Pak? Nexa Mercure atau dari Arya Duta Pak? Atau Bapak Ibu yang pernah di Change Hotel? Atau monggo? Kita masih ada waktu 27 menit lagi. 17 menit lagi. Siap. Monggo Pak. Bagaimana nih untuk mencerahkan, kalau pendapat saya tadi di operasional itu tolong owning itu udah sampai direksi itu di atas, serahkanlah kepada hotel change itu operator, nanti hotel change itu pasti akan menugaskan hotel GM-nya, kemudian GM-nya, kemudian nanti berikan operasional penuh, kemudian targetkan aja GOP-nya harus berapa, beri keleluasaan mengelola si asetnya gitu, produk, pengelolaan dan pelayanannya gitu. Ada mangga pengalaman Bapak Ibu untuk posisi itu? Kadang-kadang hotel change juga dari hotel change-nya kurang greget gitu, kurang memperjuangkan GM hotelnya, jadi kejepit gitu. Aduh maaf, kejepit. Curhat lagi gitu ya. Hotel change-nya kadang kurang kenceng gitu negonya. Jadi akhirnya GM hotel yang di operasional itu yang tertekan dengan aturan owning, aturan operatornya gimana, di dalamnya bagaimana gitu. Ada Pak, Bu? Belum, siap. Jadi Pak Gaus sementara seperjalanan saya begitu ya Pak Gaus? Ya, Bapak? terima kasih Pak Ade. Siap. Pak Gaus teh maaf, sumber daya alam dan sumber daya non alam. Kalau non alam apa ya Pak kira-kira Pak? Jadi saya itu ngelola ini Bu, apa namanya? Eh, yang sumber daya air sama non SDA. Non SDA itu sewa lahan, Bu. Jadi Oh. jadi ada lahan kita. Jadi sepanjang saluran tuh Bu, dari kalau dari Bandung tuh dari sana Bu, dari apa? Purwakarta. Ya awalnya sebetulnya sumber mata air kita kan di sana Bu, Gunung Wayang dari Pangalengan Bu. Oh, nggih. Dari situ kanan kiri itu Bu, memang kebetulan aset kita juga sampai ke arah Jakartanya ke Cawang, terus Kalimalang itu Bu, kanan kirinya. Kebetulan kalau saya sih memang dinasnya di Bekasi, jadi lebih ke dari perbatasan Purwakarta Karawang sampai Jakarta sih Bu areanya. Wih, mantap. Berarti sewa lahan. Betul Bu. Maksudnya sewa kelola ya? Betul Bu. Jadi bila mana kan kebanyakan memang banyak perusahaan-perusahaan atau apa namanya properti ya Bu, kayak perumahan butuh akses masuk. Nah biasanya akses masuknya yang dekat sungai itu memang biasanya lari ke kita gitu Bu. Oh, berarti tapi di lahan itu sudah ada peruntukannya, ini untuk apa, ini untuk udah ada master plan-nya dari Bapak, kebijakannya? Ada Bu, memang kan kita memang kalau yang untuk tetap tugas utama kita kan irigasi Bu ya, mengairi air memang ya kanan kiri kita memang tidak boleh ada bangunan. Hanya kalau untuk akses jalan masuk masih boleh lah Bu, karena nanti ketika ada pemeliharaan saluran irigasi ya tidak menghambat gitu Bu. Oh, siap. Daerah aliran sungai itu ya, das-das ya. Betul Bu, betul Bu. Siap. Kalau zaman di luar negeri mah kan sebetulnya rumah tuh menghadapnya tuh ke sungai, ke waduknya Pak. Kalau di kita mah belakangnya rumah ya. Betul Bu. Harusnya mah kan menghadapnya ke depannya Pak. Iya. Kalau secara view itu Bu, tapi secara aturan memang. Siap. Siap. Iya Bu. Pak Gaus, kalau sewa lahan itu maaf sekali, kan seperti perhutani, saya pengalaman dengan perhutani, dengan PTPN, perkebunan gitu. Saya juga kan di Patria Hospitality itu salah satunya ngelola misalnya properti apa gitu. Ada yang 50 hektar dipinjam, dikelola sama kita dari PTPN atau perhutani. Nah, itu kan perjanjiannya berarti sewa kelola 50 hektar. Kemudian nanti kita atur IMB-nya setelah perjanjian itu kan yang ada di atas tanah berarti kan dikembalikan ke pemilik. Jadi akhirnya kita pengusaha tuh bikinnya saung-saung gitu yang bisa diangkut kalau udah habis kontrak. Bapak 20 tahun misalnya. Bapak berapa tahun? Ada Betul, yang buat Bu. pariwisata ada? Betul Bu. Jadi memang di situ tidak boleh ada bangunan permanen ya Bu, secara aturan itu. Meskipun senyatanya memang kalau pelosok itu sudah sudah tidak terkendali, kita juga sebagai petugas bingung, yang akhirnya nunggu
turun tangan pemerintah ketika ada apa namanya penggusuran, barulah mereka ya mau tidak mau harus nyerah seperti itu. Nah, kalau di kita itu kebetulan kalau saya sih kontraknya per tahun sih Bu. Misalnya kontrak 5 tahun nih, mereka mau bayar per tahun silahkan gitu Bu. Nah, Setahun? ya kebetulan kalau sekarang sih sebetulnya baru aturan kemarin baru keluar di 2024 itu bisa sampai 20 tahun, tapi itu yang intinya ke direksi Bu, itu untuk kontraknya langsung. Siap. Jadi yang setahun mah yang kecil-kecil gitu ya. Kebayang saya kan Bapak lahan misalnya contoh Bapak punya kawasan lahan berarti 1 hektar misalnya. Sewa kelola sama saya untuk camping park bumi perkemahan kan saya nggak banyak bikin nembok-nembok gitu kan. Berarti bumi perkemahan, kemudian ada restoran saya buat kan kebayang gitu ya. Tapi Betul 20 Bu, tahun memungkinkan ya? memungkinkan Bu. Nanti kebetulan aturan baru apa namanya nanti kontraknya sama direksi langsung Bu. Siap. Baik, terima kasih Pak Gaus. Nah, Sama Bapak Ibu. Ibu, siap nuhun. Bapak Ibu ini di 12 menit terakhir nih saya coba juga bawa Bapak Ibu tadi udah berpusing-pusing ke arah ke operasional perakomodasian di dunia ini ya. Kemudian kita juga harus melek peraturan, melek legal, gimana caranya kita tetap survive gitu ya. Dengan apapun, dengan cara cerdas kita ambil kebijakan. Kemudian tadi ada bagaimana sih strategi bisnis mengelolanya satu usaha gitu. Nah ini saya sajikan sampling ya Bapak Ibu contoh kalau kita mau berinvestasi atau bayangkan Bapak Ibu ada di satu hotel, bayangkan pemilik tuh kan pusingnya tuh seperti ini, para GM tuh seperti ini misalnya ya. Ini ilustrasi ini saya dapatkan ini berdasarkan observasi dan kemudian seperjalanan saya tuh bisa jadi berubah ya. Contohnya Bapak Ibu hotel bintang 2, misalnya 100 kamar, luas kamarnya antara 18 meter, ada yang 20 meter, ada yang 24 meter persegi ya. Nah, biaya per roomkey-nya istilah roombe ya, biaya membuatnya di luar lahan ya, di luar lahan. Bayangkan kalau Bapak Ibu mau bikin 100 kamar, bintang 2 budget hotel sekelas Fave misalnya ya, Fave atau berarti apa bintang 2 tuh ya Fave atau Pop gitu ya. 250 juta tuh per kamar. Misalnya 100 kamar berarti kali 250 juta berarti total investasi untuk membuat kamar tuh 25 miliar. Bayangkan begitu. Nanti coba Bapak Ibu share juga pengalamannya. Itu. Kemudian saya tambahkan jaga-jaga K3-nya belum ada legalitas dan segala macamnya 2 miliar gitu ya. Biasanya kan narik listrik atau segala macam trafo dan lain-lain. Lalu ada di luar kamar tuh berarti ada restoran, ada kitchennya. Anggap 2 miliar gitu ya. Belum pakai ballroom ya. Berarti untuk 100 kamar bintang 2 berarti investnya 29 miliar. Kebayang 29 miliar itu tadi saya bilang gross operating profit-nya atau ininya hitung-hitungannya 25% dari total revenue gitu. Berarti 500 juta nih sebulan gitu. Jadi harus dapat 500 juta sebulan nih contohnya gitu ya. Target revenue per bulannya berarti harus omsetnya tuh 2 miliar. Jadi bayangkan Bapak Ibu nih para GM tuh 100 kamar berarti omsetnya kudu 2 miliar gitu ya. Karena untuk menghasilkan 500 juta. BEP-nya berarti 58 bulan atau 4,8 tahun. Berarti dengan investasi 29 miliar, BEP-nya baliknya adalah 5 tahun. Dengan asumsi Bapak Ibu omsetnya 2 miliar. Bayangkan kan pusing pebisnis ranjang ya. Kemudian kalau bintang 3 itu 350 juta tuh per roomkey. Berarti harus 40 miliar tuh investnya. Rata-rata berarti BEP-nya tuh di 5 tahun Bapak Ibu. 4,5 tahun, 5 tahun kalau memang ideal begini. Jadi kadang-kadang suka 5 tahun BEP atau ke 8 tahun ada toleransi gitu. Ini saya kasih ilustrasikan dahulu, ini yang simple, kita suka ada pelatihan budgeting dan segala macamnya, dibedah dan pendapatnya dan lain-lain. Ini sampling secara umum saja. Bintang 4 berarti ngemodalnya 55 miliar gitu. Berarti omsetnya harus 4 miliar gitu ya. Kemudian kalau bintang 5 berarti 65 M nih gitu. Targetnya omsetnya berarti 6 M kayak Grand Mercure atau Padma barangkali sebulannya 6 M tuh kebayang tuh GM tuh menghasilkan 6 M sebulan tuh jadi mesin uangnya gitu. Itu berarti targetnya sekian. Ini idealnya.
Kalau memang hitung-hitungannya ini rada berat gitu. Jadi rata-rata BEP bisa dibilang ada yang 5 tahun paling tidak atau paling tidak ke 8. Yang bilang 8 juga kadang susah, ya udah ke 10 gitu. Berarti range-nya investasi itu bisa jadi antara kalau bisa, kalau 5 itu kan ideal banget nih ya Bapak Ibu. Berarti antara kalau bisa di 5 sampai ke 10 tahun. Antara 8 ke 10 lah kalau bisa, itu lebih longgar gitu. Nah, para GM tuh kamusnya begini nih Bapak Ibu. Perjalanan saya mohon maaf ya. Kamus GM tuh yang hotel tuh target DOP terpenuhi, operasional lancar, zero komplain. Hanya satu kalimat Bapak Ibu, indah sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau mau megang gitu ya. GOP terpenuhi, gross operating profit, kemudian operasionalnya lancar, zero komplain gitu. Nah, otomatis kami ini para pimpinan itu punya indikator-indikator. Salah satunya indikatornya untuk GOP itu pasti angka tuh. Sebulannya harus familiar GOP-nya. Misalnya otomatis kan kalau angka mah mudah ya. Nah, untuk indikator operasional lancar zero komplain, salah satunya adalah dari skor review Bapak Ibu. OTA terutama ya, kalau Google review kan itu tidak bisa divalidasi karena bisa siapapun. Jadi dulu mah kan guest comment ya Bapak Ibu, sekarang tuh review itu ada di online travel agent salah satunya bisa digabung-gabungkan. Nah, skor review itu yang jadi indikator. Jadi kalau saya pernah meneliti, saya buatkan penelitian penulisan jurnal itu sebagai syarat dosen saya, bintang 4 dan 5 di Bandung Raya tuh skor City-nya 8,6 Bapak Ibu. Di Traveloka ya, yang saya buatkan di Traveloka 8,6. Itu skor rata-rata kota Bandung Raya. Jadi kalau ada di atas 8,6, 8,7 berarti di atas skor review, di atas skor kota. Kalau di bawah berarti harus ngejar lagi. Nah, GM tuh kalau skornya turun tuh wah panik gitu. Bukan panik, maaf. Jadi perhatian gitu ya. Ini ada apa ya? Kurangnya di mana? Nah, itu salah satu indikator tuh kan harus bisa di apa namanya? Dikontekstualisasikan gitu. Jelas ini apa sih mau operasional lancar tuh maksudnya gitu. Salah satu indikatornya itu adalah dari skor review tamu begitu. Bapak Ibu ada pengalaman komentar tentang angka-angka BEP dan review-review ini atau kamus GM ini? Monggo. Dari PDC boleh juga silahkan. Atau monggo Pak, siapa Pak, Bu? Sebagai tanggapan Bapak Ibu mangga. Ada pengalaman Bapak Ibu berkutat dengan target-target ini? BEP. Tadi Pak Gaus juga berarti kan, oh ini ideal-idealnya sekian gitu ya. Atau siapa? Monggo Pak, Bu. Ada Bapak Ibu? Pak Anwar Huzaini, Pak Denny Wahyudin, Pak Duta, mangga. Satu lagi, Pak Gibson, Pak Manulang, atau Bu Iin. Bu Iin, Pak Pandayan, tadi saya bilang Pak Surya Paloh, Bu Iin. Ya. Pak Ubay. Boleh Pak, Bu, sebelum mengakhiri ada komentar tentang BEP target-target ini? Monggo. Atau Bu Vivi kembali bila berkenan. Bu Vivi tadi targetnya berapaan, Bu? Coba. Ibu pusing dengan target harus 6 miliar nggak? Kebetulan nih saya ngecek teman-teman saya lagi nggak ada nih Bu dari Arya Duta. Siap. Untuk kita sendiri kalau BEP itu memang yang Ibu kasih ini memang simple ya Bu. Karena kan kalau kita ngomongin BEP itu kalau di kita Bu di Arya Duta itu budgetnya nggak cuma GOP Bu, tapi kita budget EBITDA targetnya kita. Apanya Bu? Maaf. Targetnya kita kan kalau untuk hotel kebanyakan tuh sampai GOP ya Bu. Betul. Kalau Arya Duta itu agak ke bawah dikit Bu. Jadi kita targetnya itu sampai ke EBITDA Bu. NOP kalau saya bilang net operating profit ya. Net operating profit ke bawahnya lagi. Jadi itu udah ya sama tax dan semuanya Bu. Jadi betul sampai ke depresiasinya kita. Memang sampai ke sana. Kalau kita mau ngomongin untuk budgetingnya Bu, dan kalau semisal kita mungkin saya share-nya kalau di Arya Duta tadi mungkin menjawab yang tadi pertanyaan Ibu karena tadi tanya untuk yang hotel. Jadi Arya Duta itu kita kebetulan single owner Bu.
Jadi kita ada satu owner under LIPO dan itu mekanismenya kita, mereka hanya memberikan ke kita budget dibikin oleh mereka sampai ke EBITDA. Jadi targetnya kita itu berdasarkan dari budget yang mereka kasih. Mekanismenya mereka memang nggak mengganggu kita, nggak cewek-cewek kita. Jadi terserah kita mau bikin apa inisiatifnya, memang kita lihat dari target dan budgetnya itu. Dan memang seperti yang tadi Ibu bilang, ini kan adalah pembuatan untuk budgetnya ya Bu. Jadi kita ada satu bulan itu kita berapa sih harus dapat top line-nya, terus berapa bawahnya, dan itu juga indikasinya kalau untuk hotel supaya kita bisa tahu seberapa bagusnya kita. Memang sebenarnya financial result itu adalah yang penting, tetapi di luar itu kita juga ada BSC atau tadi Ibu Ade bilang balance scorecard Bu. Ya. Kita punya budget, kita harus lihat berapa sih revenue yang kita dapat, tapi kemudian kita juga harus lihat untuk dari sisi lainnya seperti tadi kalau Ibu bilang untuk guest feedback kita kan ada ORM, kita pakai online revenue management. Berapa sih kita nilai dari situ, kemudian NPS-nya juga net promoter score itu setelah itu kita juga ada dari sisi human-nya, kita dari training. Berapa banyak sih training yang kita sudah achieve di 1 bulan tersebut, dan juga kalau dimasukin ke tadi Ibu juga ada sumber daya manusia ya Bu. Untuk kita sendiri untuk balance scorecard itu sumber daya manusia itu dibagi 2. Pertama, berapa banyak sih orang yang resign di bulan tersebut, dan berapa banyak kita bisa mengfullkan kembali posisi itu Bu. Gitu. Jadi kita ada 4. Pertama revenue, kemudian kepuasan tamu dari ORM, kemudian yang ketiga itu adalah dari training ya Bu, dan juga dari keempatnya itu dari human resources. Di luar situ kita juga ada, kalau di hotel kita itu kita ada untuk performance hotel itu dari sisi fasadnya Bu. Itu masuk ke BSC juga. Jadi lobbynya apa sih, apakah kita masih tetap menjaga bagus atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi kita BSC agak lebih komprehensif Bu, karena semua lini itu kita dimasukkan ke dalam balance scorecard Bu. Begitu kira-kira mungkin Bu Ade sharing. Wis, mantap. Jadi udah detail begitu ya Bu ya, sampai ke fasadnya juga. Berarti kan produk, istilahnya produk itu kan berarti masuk ke sarana ya. Jadi bangunannya pembeli, berarti nanti masuknya ke pemeliharaan ya, apakah maintenance-nya berjalan atau tidak gitu maksudnya Bu Vivi ya. Siap, terima kasih sekali Bu Vivi. Tuh kan ini memang saya buatkan contohnya ini aja, apa namanya, sampling secara umum, rata-rata yang diperlukan sekian, jadi kebayang tuh kan BEP pasti akan ribet gitu kesananya lumayan. Tapi kalau tadi Ibu GM itu kan rata-rata kalau kita nego dengan owner tuh kan sampai GOP ya, gross operating profit, berarti kan total revenue dikurangi cost, variable cost sama fixed cost, berarti kan GOP, nggak nyampe ke tax depresiasi, nggak nyampe kemana, pusing itu teh. Istilahnya kita mikirinnya tuh rada-rada, kadang-kadang negonya ada di situ. Ternyata di grup Ibu sampai ke apa istilahnya tadi Bu, EBITDA tuh apa Bu, singkatan dari apa Bu, maaf? Itu EBITDA Bu. Echo gimana menulisnya Bu? Echo India, Delta. Jadi itu E-nya tuh earning, B-nya interest, jadi earning interest, tax depreciation. Siap. Iya. Ya, siap. Kalau saya ingatnya kan ke NOP berarti ada pajak, ada depresiasi, ada penyusutan ke mana, ke bawah-bawahnya. Siap Bu. Kadang-kadang istilah-istilah itu yang dia spesifik banget, tapi kalau saya secara umumnya berarti net operating profit, bisa barangkali gitu Bu Vivi ya. Nah, dan itu tuh sangat apa namanya, lumayan menyita pemikiran dan effort gitu. Tapi tadi key point-nya adalah di area Duta Group di Bu Vivi ini, Bapak Ibu, ada tadi terselip bahwa diberi kebebasan operasional. Kalau udah ditarget berarti silahkan budgetingnya memang di drop dari atas, kemudian sudah ada indikator-indikatornya,
Jadi secara operasional strateginya memang diserahkan ke unit-unit berdasarkan kekuatan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing unit itu ya Bu Vivi ya. Betul, Bu. Siap. Baik, Bapak Ibu terima kasih sekali, ini sudah 9.32 menit, mohon maaf tak lebih 2 menit ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah pertemuan kita yang kedua, mohon maaf sekali kalau saya memang ngobrolnya suka langsung. Jadi kalau ada brand-brand yang kesebut itu bukan bermaksud untuk bagaimana, tapi untuk dalam kita supaya terbayang studi kasus dan segala macamnya. Tapi mudah-mudahan apa yang ada maksud dari topik ini Bapak Ibu bisa perdalam kembali checklist standar, paling tidak sekarang Bapak Ibu pahami standar checklistnya, kemudian secara legalitasnya bagaimana, dan juga bagaimana sih strategi bisnis pengelolaan usaha akomodasi terutama di pariwisata. Demikian kita bertemu kembali nanti di pertemuan ketiga, kita akan bahas ekosistem pariwisata, itu juga akan kita diskusikan kembali pemahaman Bapak Ibu. Yang ngegantung PR Bapak Ibu dari hari ini malam ini tuh ada tadi Airbnb, bagaimana tuh trennya, atau kontrakan. Kalau saya kontrakan tidak lebih ke Airbnb-nya sebetulnya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Makasih, Bapak Ibu. Ibu.